Yahudi, karena budaya Yahudi. Oh, jadi Yesus itu mengikuti Yahudi. Kami mengikuti ajaran Kristus. Jadi Yesus itu mengikuti ajaran Yahudi, budaya Yahudi. Jadi Yesus itu Yahudi. Oh, berarti Tuhanmu itu tunduk ya dengan aturan budaya ya? Apa? Tuhanmu itu tunduk dengan aturan budaya? Ya iya lah. Bagaimana dia kan dia orang Yahudi, berarti mengikuti budaya dia. Oh, ada ya yang bisa mengatur Tuhan ya ternyata ya? Iya. Oh iya. Jadi gitu ya guys ya, dengerin ya Ten ya. Ternyata Tuhan Kristen itu bisa diatur oleh peraturan yang ada di budayanya. Ternyata begitu. Enak lu tuh, ben diskusi sama Bang Mayor bisa enak. Ben ya. Terus kalau gitu yang diatur Yesus untuk Yahudi apa dong? Masa Yesus Tuhan tapi diatur sama peraturan Yahudi? Yang Yesus atur untuk Yahudi apa? Mengatur Yahudi? Iya. Ya Allah Bapa lah. Maksudnya Allah Bapa gimana sih? Yang Yesus atur? Yang Yesus tentukan? Yang Yesus tentukan apa? Cara mengenal Allah Bapa yang benar. Cara mengenal Allah Bapa yang benar? Gimana caranya mengenal Allah Bapa yang benar? Mengimani Yesus Kristus. Sebagai? Sebagai kekasih. Sebagai apa Bang? Mengenal Yesus itu sebagai apa? Sebagai apa Bang? Sebagai apa Babang Mayor? Apa ya? Mengenal Yesusnya itu sebagai apa? Sebagai sang sumber, sebagai sang pencipta. Wow, di mana Yesus sebagai sang sumber? Di mana Yesus sebagai sang pencipta? Gimana? Kamu tuh gimana sih, sambil makan babi atau apa sih, diajak ngomong kok kecap-kecap gak nyambung gitu loh. Kan mengenal Yesus itu mengenal Yesus sebagai apa? Kamu bilang Yesus sebagai sang sumber, sebagai pencipta. Gak nyambung, kau kebanyakan makan kecap kau kurasa kau. Gak nyambung kau diajak ngomong. Kemana-mana. Tadi mengenal Allah Bapa, sekarang mengenal Yesus, kau bilang makan kecap kau. Lah ya, terus aku tanya, terus kalau mengenal Yesus bagaimana? Mengenal Yesus sebagai apa? Yang belum mengenal Yesus siapa? Allah kan nyambung. Kurangi makan jengkol, biar cerdas gitu loh. Biar ada di muslim itu bisa penemuan bikin apa kayak ini atau. Iya, terus aku tanya kamu loh. Aku kan nanya kamu. Waalaikumsalam Kak Nia. Kan aku tanya kamu Mayor, Bang Mayor. Terus kalau mengenal Yesus itu mengenal Yesus sebagai apa? Tadi aku bilang mengenal siapa tadi? Bapak udah selesai aku nanyanya. Aku nanyanya yang Yesus sekarang. Tadi mengenal siapa aku bilang tadi? Aduh. Kurangi makan jengkol, bercerdas kau, jangan longor. Yesus ciptaan, katanya Kak Natali. Ciptaan. Oh, jadi Yesus ciptaan ya, Mayor ya? Bang Mayor, kok emosi? Kenapa Bang Mayor emosi? Lagi datang bulan? Bang Mayor lagi datang bulan? Bang Mayor lagi datang bulan, kok marah-marah terus sih? Bukan datang bulan kok, aku nyesal kenapa jumpanya sama orang yang longor gitu loh. Yang ditanya apa, ditanggapinya apa, kan longor. Kan terserah aku dong mau nanya, kan aku nanya. Kan makan rumput dulu. Kan aku nanya, kok marah? Jangan tuh buat orang jadi bingung, jadi orang-orang. Kok bingung? Kan aku, kalau kamu bilang mengenal Bapak ya udah. Tidur di bawah. Kan kamu bilang mengenal Bapak. Makan buah cacing. Kan kamu bilang mengenal Bapak tadi kan. Terus aku tanya, terus kalau mengenal Yesus, kalau mengenal Yesus itu sebagai apa yang aku tanya? Sekarang pertanyaannya udah bukan nanyain Bapak, aku sekarang udah nanyain Yesus.
Aku sering nanyain Yesus lu, kok ngamuk aja lu, ya opo sih? Blenje. Ini pun menggatal kali bija dari tadi nyari aja belence pantatnya gatal aja kau nih bija. Blend. Ini si Natal ini dari dulu nggak ada ini ya, kayak yang otaknya ini kurang 2 sendok. Oh, Iya, kurang iya, 2 bro. sendok. Coba dong. Bukan setengah, aku bro. tanya, Bukan setengah, bro. Aku tanya yang lain lagi deh kalau gitu. Kalau itu kamu nggak mampu jawab, aku tanya nih. Di Galatia 4:19 itu sebenarnya siapa sih yang menghamili Paulus? Kok dia bisa bersalin ya? Oke. Ada Masih ada Blenje kayaknya. sisa-sisa ini nggak, sisa-sisa kemampuan berpikir nggak? Oh, ada dong. Makanya saya heran ini. Kok di Bible-mu ini kok Paulus bersalin sih? Siapa yang berani-berani menghamili Ya. Paulus ini? Bersaling bagus itu. Makanya baca ayat terakhirnya itu, ya. Kok baca Dia itu begitu terakhir? sulitnya memberitakan Injil, seperti itulah sulitnya. Seperti orang melakukan bersalin itulah sulitnya melakukan penginjilan itu. Ngarang. Baca ayat berikutnya. Ngibul. Coba aku baca. Ayat terakhirnya baca. Apa kata si Paulus? Diam dulu. Kasih pelajaran metafora, bro. Diam dulu. Aku mau baca. Ini nggak ada ilmu di situ, dari dulu nih. Oh, yang Nanti dibilang kalau ada nggak si ada Juma, ilmu, nanti tapi suatu kan ada paten-paten lain nih, data. congor-congoran. Yang dibilang nggak Ada ada ilmu. ilmu ini bawa data loh. Kamu cuma bawa muncung. Coba diam dulu. Yang bawa Saya nggak muncung tahu, diam aku dulu bahkan. ya. Yang bawa muncung diam dulu dong, ya. Yang Kau bawa nggak ada data. otak kau sebenarnya, gaya kau Iya. selangit. Iya, otakmu tuh kurang Ditanya siapa yang sendok. menghamili Paulus cuma bisanya kau udah ada otak kau udah ada otak kau. Diam Kalau dulu ada ya. otakmu kau bisa berpikir, kalau karena otakmu kurang 2 sendok. Aku baca Bola. loh. Diam dulu ya. Major. Galatia 4:19. Di sini apa kata Paulus ya? Kita baca ya. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Oh, Paulus menderita sakit bersalin lagi itu katanya itu ada Percuma, lagi. bro, kalau dikasih paham, bro. Siapa yang berani-beraninya menghamili si Paulus memang agak ini ya? kurang sehat ini, biarkan aja, biarkan. Siapa yang berani-beraninya? Dengan cara inilah kita beramal dengan dia. Oh. Kita memberikan Au, dengan nggak bisa membiarkan dia jawab, cuma bisanya merepet kesurupan. dengan kebocorannya, Au. biar itu bagian daripada nggak bisa jawab. ini menghargai, biarkan aja, biarkan. Ini kurang Iya. sehat ini. Siapa? Oke, bro. Ya. Kalau memang orang ini ada mau diskusi, panggil si Juma, si Nandar, si Ripa, bawa kemari. Kita diskusi. Siapa? Jangan congor nih, Kamila Deni. Jangan kau panggil orang major, jangan panggil orang. Kau Ini sendiri cuma mencongor, merepet. Kami di sini Aku aja. cuma panggil Kami di Blenje sini ya, aja. Blenje. Ya udah lah yang mampu. Kondusif kau di bawah aja BJ ya. Kalau nggak kondusif kau di bawah aja. Iya, yang mampunya cuma belence itu yang gatal pantatnya di bawah aja, nggak usah naik gatal pantat. Janganlah kasar-kasar kali sama perempuan, Mayor. Jawab ditanya. ini perempuan. Bang Mayor itu Ini ditanyain perempuan. ya. Oh saya malahan lihat Paulus ini Jumpa perempuan major lagi, major. laki-laki. Major. Jumpa ke major. Berserak ke major. Berserak ke major. Ding dang, dang ding dang, dang ding dang, ding 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 dang, dang deng deng deng, deng deng, deng deng deng. Pegangan kuat kau, pegangan kuat kau, pegangan kuat. Pegangan kuat kau. Aku pastikan kau asadu nih hari. Asadu kau pastikan ini hari. Asadu kau. Berserak kau. Asadu kau. Asadu kau pastikan ini hari ya. Isin hari. Udah berserak, menseret tadi komal koten gue buat. Menseret komal koten berserak berantem sama oten moten. Ya. Oh dia berantem bang sama Oten bang. Iya, oten moten berantem. Memalukan Mayor, memalukan. Ini si Natal ini tadi kau pungut di mana tadi? Kok bisa nyampe sini? Gak usah gitu kau. Aku baru nyerang komal oten. Nggak usah gitu Mayor. Kau tanya aja siapa pelaku yang menghamili Paulus, kok nggak bisa jawab. Bang, si Benyamin ini Kristen ya bang? Si Benyamin. Nggak tahu. Aku turunin aja si M ini ngapain di situ juga kau Iya. Nggak diskusi pun kau nyaman aja di atas. Bawa dulu. Mana Mayor? Ayo Mayor. Ding dang. Di sini maghrib ya. Iya Bang Blender. Sholat dulu kalian, sembahyang dulu kalian. Sembahyang. Mayor, kau kalau bilang
Oh ini perempuan apa Gak ada laki? Terus ilmu saya kok, Natali. bingung. Ini Paulus ini perempuan apa Kau laki-laki tahu loh? diri kenapa? Nanti kau Katanya kejar-kejar laki-laki kok kesurupan. bisa bersalin loh. Sopo sih Kalau yang nggak ada dia loh? undang-undang mana berkutik kau lo ngomong Masa sama aku. mujizatnya Paulus itu laki-laki tapi bisa bersalin? Yang bener aja dong. Yang bener aja dong, laki-laki kok katanya. Tapi kok dia laki-laki apa Cari cewek? Apa masalahnya kalau Dari gimana? kalimat jangan kayak gini ya, bermajas itu cuma apa mula-mula masalahnya? balak bibir Kalimat aja. itu bermajas. Yang mau diskusi ini Major apa Benyamin? Lintas Satu, keserupan. nggak boleh. Biar nggak ku boleh jawab, biar ku jawab. melulukan. Sini ku jawab. Ya udah, Major Sini diam ku dulu jawab, ya, sini. Benyamin ya. Siapa yang mau jawab? Benyamin. Oh, Kalau suatu kalimat Benjamin. menggunakan majas atau perumpamaan apa masalahnya? Saya di sini tidak membahas majas, perumpamaan. Di sini saya pun tidak memelintir apapun ya. Camkan itu baik-baik. Saya Oken. menanyakan. Dia ini kurang sehat, cuma kok capek kok ngadepin sama kok ngeladin orang gila. Kurang sehat ya. Memang Dia yang kurang saya sehat. bawakan. Dia Memang yang perawatan. saya bawakan dalil Ini Galatia udah lama 4:19 aku kenal memang ini, di keadaan mana-mana Paulus lagi merepet kangkung sakit. genjer, kangkung genjer, Bukan itu kurang aja sehat ilmunya. lagi, tapi memang lagi sakit Paulus. Udah Major, udah Major. Mayor, Macet, kau macet. jangan kejang dan keserupan. Memang Paulus kondisinya di dalam Galatia 4:19 bukan kurang sehat lagi, tapi memang menderita sakit bersalin. Ya. Kau pernah bersalin nggak? Siapa Sakit yang melahirkan bikin dia sudah pernah bersalin? belum? Saya kan wanita bersuami, Melahirkan wajar sudah pernah dong belum? melahirkan. Ini Paulus katanya Kau cowok, namamu cewek, siapa ini? cewek, apa gimana dia? Kok bisa bersalin sih? Hijrah apa nih? Cowok apa ini, ha? Udah pernah melahirkan belum? Sudah. Udah pernah melahirkan belum? Sudah, dan saya Sudah itu belum? wanita bersuami, wajar. Ini Sakit Paulus, nggak? Paulus ini kok sakit bersalin? Ini dia cewek gitu maksudnya? Iya, dia cewek. Sakit tidak. Itu Bersalin pertanyaannya itu ini melahirkan Paulus ini perempuan atau laki-laki Benyamin, bukan kesakit atau Iya. tidaknya. Kau baca itu. Siapa yang menghamili Melahirkan Paulus? itu sakit tidak. Siapa? Kalau saya kan sakit bersalin, yang menghamili saya kan suami saya, Mas Ganteng, ya kan? Nah, tapi kalau Paulus ini tak di bisa Galatia kau jawab. 4:19 dia sakit bersalin, ini siapa yang menghamili dia? Kalau Siapa? otak batu nggak bisa memahami itu apa itu. Macet. Apa-apa cuma bisa menghujat ya. Otak Ditanyain macet. siapa yang menghamili Paulus? Ditanya ini si Macet. Paulus ini laki-laki atau perempuan, kok malah tanya sakit atau tidaknya melahirkan? Nggak nyambung kau. Iya, padahal Paulus sudah ngasih tahu loh, gini loh bunyinya ya. Paulus tuh ngomong gini nih, Galatia 4:19. Hai anak-anakku, karena kamu, aku menderita sakit bersalin lagi. Sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Wow. Ini siapa yang berani-beraninya menghamili Paulus ini? Siapa ini? Macet. Macet. Benjamin macet. Mayor macet. Aku jadi begini ya, aku jadi mengingat sebuah tulisan yang sangat indah, sumbernya dari Alkitab Sabda. Itu tuh bilang gini, Paulus itu Kenapa nggak pendek, kau jawab botak, dulu? berkaki bengkok, Jawab berpenampilan dulu. penuh semangat, dengan alis mata yang Kau menyatu dan tunda. berhidung sedikit melengkung. Oh mungkin karena Paulus itu pernah melahirkan bersalin ya, jadi dia botak, pengaruh hormon mungkin gitu, dia nggak perawatan rambut ya. Jadi Paulus itu pendek, botak. Nah, ini kan sumbernya jelas ini guys ya. Sumber botaknya Paulus ini kita lihat ya, sumber literasinya ini dari Alkitab Sabda. Nah, Alkitab Sabda yang menyatakan si Paulus ini ternyata sosoknya botak. Di mana tadi botaknya? Mana tadi botaknya? Mana botak? Aduh, mana botak tadi? Ntar aku cariin botaknya lagi ya. Di Botaknya atas, aku di cari ya. atas, di atas. Tunggu, aku tulis nih botak. Biar ketemu botak. Botak. Langsung kelihatan kan? Gondrong samping, enggak ada gondrong sampingnya. Udah, enggak ada ya? Enggak ada. Karena di foto-foto itu kan Paulus itu gondrongnya pendek samping. botak. Biasanya kan gini ya, buat ibu-ibu yang tahu-tahu aja ya, yang pernah melahirkan itu memang rambut itu bisa rontok karena pengaruh hormon gitu. Jadi kita harus rajin merawat rambut supaya tidak botak. Ini Paulus nggak tahu, mungkin habis bersalin ya. Semungkin ya kan, mungkin. Karena kan ada datanya dia bersalin kan. Nah, menderita sakit bersalin. Nah, tapi ternyata ada juga data, ternyata dia botak. Apa mungkin dia habis bersalin dia nggak perawatan? Rambutnya rontok jadi botak, nggak tahu juga. Ya kan? Ini jadinya siapa gitu loh yang berani-beraninya memperlakukan Paulus sampai dia sakit bersalin itu? Siapa yang menghamili dia? Kok juga bahaya tai kira? Waduh. Jangan bilang ini mujizat Paulus ya. Mujizat Paulus dia laki-laki bisa bersalin gitu ya. Ngeri banget guys. Ngeri banget. Tapi
memang biasanya kan kalau rasul itu kan diutus ada mujizat gitu ya. Mungkin ini mujizatnya ya. Mungkin ya. Gimana? Ini Benjamin katanya mau jawab. Macet. Macet saudara-saudara. Macet. Macet saudara-saudara. Macet. Macet ya. Ah macet. Ah sakit. Sakit apa Benjamin? Sakit bersalin? Memalukan. Suaramu kayak lagi nafsu berak kayaknya. Memalukan Kayak nafsu berak kau kayaknya. Kenapa suaramu? Memang sangat malu kalau laki-laki itu ternyata melahirkan itu memang sangat memalukan sih. Kalau laki-laki bersalin itu memalukan memang. Apa? Pecundang? Pecundang? Pecundang. Ya, kau jawab Siapa yang pertanyaanku. menghamili Paulus? Pecundang? Melahirkan sakit atau tidak? Aduh, ini Paulus ini kasih juara, tahu. ini juara berantem sekomplek ini di tempatnya ngapain kau ladeni? Apa Major? Juara berantem sekomplek ini, mak. Bibirnya itu terlalu Ini banyak. juara satu, ngapain kau ladeni? Capek juga ngeladeninya. Nih, Yang lain lihat ya. pecat yang berbobot, Lihat ya, enggak lihat, kita turun. lihat guys. Lihat guys, gini kualitas Ini Kristen. juara satu berantem di kompleknya dia, mak paling apa? Paling rewel sejagat. Data ditampilkan nggak bisa Dapat jawab. piala kemarin ini. Bisanya Semua cuma nyerang kompleknya personal. dia. Nggak bisa jawab data, nggak bisa dijawab. Gak ada debat muslim yang agak Ku jawab sini, ku jawab. Nggak ada yang bisa mengalahkan debater Apa muslim memang. masalahnya kalau ditambah? Nggak ada Apanya kau debater debater muslim yang bisa muslim, orang kau cuma mengalahkan congor debater doang. muslim memang nggak pernah ada. Memang. Cicu macam Debater yang muslim kau. pakai data ditampilin. Ini coba pertanyaan saya simple loh. Siapa yang menghamili Paulus? Kok berani-beraninya sih Paulus sampai bersalin? Bersalin itu sakit atau tidak? Kenapa berak suaramu? Kenapa? Ini nggak kau jawab. Menceret, Pecundang nggak berani jawab. Kayak nafsu Majoro. berak suaranya. Majoro, Kenapa? menceret, Majoro, Major? menceret. Kayak nafsu Kenapa, berak kau Major? suaramu. Kenapa suaramu? Oh kalau kau berak kau au gitu ya. Oh beraknya Ya, kau menghayati gitu, sekali. kau. Apa kau karena sakit bersalin jadi kau berak aja pakai au gitu. Susah kau Kau ngomong berak itu aja kau pakai gini. Au gitu ya Mayor ya. Jangan-jangan Mayor rupanya berak gitu ya kan? Mayor ternyata berak au gitu dia. Oh ternyata Mayor kayaknya pernah bersalin juga nih Mayor nih jangan-jangan nih. Kalau bisanya cuma begitu pecundang itu begitu. Ayo nggak bisa jawab, cuma bisa. Ayo kita ngomong yang ilmiah dong, yang ilmiah. Oh, ilmiah ini, Ayo, ilmiah yang banget. ilmiah, ayo. Ilmiah datanya jelas. Ayo. Di 419. Kalau bersalin itu sakit. Coba, Gimana kau mau ngeladenin mak juara Bersalin berantem itu sakit komplek tidak? kau? Coba. Diamin aja Benjamin. Kan Mayor malu kau jawab. Benjamin dengerin tuh Mayor malu kau jawab. Kau Gak ada suruh diam. ilmu itu. Mayor malu kau jawab. Juara berantem komplek mak Mayor. dia Iya, itu. otak batu Mayor lah. bilang ke Benjamin. Kita Aduh cari, Benjamin kita kau dengar tuh diskusi Mayor bilang bareng, kau kita diam turun, katanya kau itu nggak usah aja. jawab. Bikin malu memang Kristen Ini memang udah bikin lama malu sebenarnya kalau cuma jawab. belum balap bibir bisanya. Salah Major. Kalau bawel tuh, kalau karena tali itu merdu loh. Bukan bawel itu Susah enggak kali. loh. Bukan yang kayak tukang berantem emak-emak komplek enggak. Saudara dengerin deh. Saudara karena tali itu merdu. Apalagi baca Bible lu penuh hikmat. Penuh hikmat aku baca Bible. Major nih sakit juga. diajak omong waras juga kok susah ya Major. kalian itu diajak omong waras loh, yang waras bukan. Ini Kalau ngomong yang waras gitu loh. Iya, Kenapa ya? bersalin itu sakit enggak? Aku tanya. Satu pertanyaan aja udah. Kau Benjamin bersalin udah sama tahu kamu di sini ya? kalau malah Sakit, kau mau yang kan? kurang sehat ngapain kau naik? Eh. Kalau cari yang waras jangan di sini. Di Ya sini udah gila nggak semua. apa-apa, ini biar kelihatan Keserupan, lintas biar keserupan kelihatan ini, kemaluannya guys. besar. Hah, kemaluan besar itu kan yang ada di Bible si aurat besar itu. Iya, mau tahu. Major emosi sama Aku pindah ke Benjamin. situ, iya. Major masih. Kamu mau lihat yang namanya Ayo, aurat jawab besar itu pertanyaanku. gimana ya? Biarin Jawab aja, diamin pertanyaanku. aja. Sampai kiamat kau nggak bakal bisa Bukan, kau Mayor ladenin malu sama kan, juara-juara malu berantem kan. komplek. Iya, kalau Oh, diajak juara ngomong satu, waras nggak bisa kompleknya memang aja, mereka. satu Kalau komplek diajak nih, ngomong sama gila dia baru gimana bisa. kau ladenin. Ngomongnya sama-sama gila sekalian kalau ini omong diajak ngomong waras nggak bisa ini. Jangan kemana-mana. Tadi siapa sih yang ngomong-ngomong kemaluan besar itu siapa yang ngomong? Memang bahasanya kamu itu Bible diajak banget ngomong ya. waras bisa nggak? Nggak bisa Bahasa kan? kamu itu Bible banget memang. Ini Yeskiel Oh, 16. udah dibilang dari tadi dia sakit kurang sehat. Kau Ngapain kau ajak bersundal waras dengan kurang orang sehat? Mesir Ada aja tetanggamu, Benjamin. si aurat besar itu, sehingga persendalanmu bertambah-tambah yang menimbulkan sakit hatiku. Kok tahu banget dia tetangganya auratnya itu besar? Suka dia, suka kalau gitu-gitu suka dia. Suka Bisa kalau tahu ngomong ya? gitu. Kalau diajak ngomong waras nggak suka. Oh, emang ini nggak waras Diajak ya? ngomong ilmiah nggak suka. Bentar. Begitu ada kemaluan Ini suka bukan mau sekali dia. diskusi, lomba balap. Memalukan Oh, memang ini cundangnya. nggak waras ya? Oh, ternyata Yeskiel 16:26 ini Kalau diajak ngomong waras guys. nggak suka dia.
Terus ini memang kenapa? Ini nggak waras ya? Ini nggak waras ya? Kalau dia omong yang jorok-jorok suka bener. Memang Oh, sukanya ini seperti itu. jorok. Otaknya jorok Ten, memang. ten, 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 dengerin ten. Nggak kau tahu ngomong gitu gitu. Dengerin ya. Nggak Dengerin ya. Kristen yang lagi nonton di sini, dengerin semua ya. Ternyata kata si Benjamin ini. Yes, Kial 1626 ini ternyata jorok katanya pemirsa. Jorok. Definisi jorok itu adalah otak kalian. Kayak di Alkitab tidak ada di definisi pornografi, tidak ada. Tidak ada pornografi, tidak ada. Apa itu definisi pornografi? Ini Jelaskan kan pada kamu saya yang apa bilang itu ini definisi jorok loh. pornografi. Yang bilang porno juga siapa? Aku nggak bilang Ya. porno loh dari Ya, tadi. menurut kalian Coba, itu coba, bukan coba, jorok. coba ya. Coba. Ya. Aku dari tadi Apa itu tidak pernah definisi ngomong pornografi? porno. Aku nggak ngomong porno loh. Iya. Justru yang kamu bilang jorok itu Biblemu sendiri Apa? yang kamu bilang jorok. Definisi pornografi apa? Ya kamu yang ngomong, kamu Enggak, yang aku nggak jabarkan. ngomong jorok kok nggak. Loh, Kan kamu yang menurut ngomong. kamu kan kamu suka yang begituan memang. Oh, begitu Kamu yang suka apa? begitu. Maksudnya apa? Definisi Yang saya suka pornografi ini, apa? Coba ini jelaskan. yang Kenapa saya jadi suka berantem ini. mak-mak komplek Ini yang jadinya? saya suka ini. Kenapa? Ini kenapa? Ini jorok Berantem kenapa? mak-mak komplek. Kenapa ini jorok? Juara-juara Kenapa? kenapa Ini kenapa Kita tidak Benjamin? pernah membicarakan pornografi. Loh, Tidak ada. kok di bawah ini Hezkiel 16 dia bilang Bukan lomba porno? balap Memang ini bibir, porno Rey. ya? Tidak ada pornografi. Ngapain lomba balap bibir kalian? Tidak ada definisi pornografi itu tidak ada. Major Iya, emosi sama nggak ada. Benjamin. Major Ini emosi otakmu sama yang Benjamin. yang Nggak jorok. ada, nggak ada yang mesum. namanya pornografi di Bible, nggak ada. Cuma ini adanya si aurat besar itu nih, kok tahu banget dia tetangganya punya aurat besar. Diapain? Ya, apa masalahnya dengan Ngapain aurat? dia ngeliatin Apa masalahnya tetangganya aurat? si aurat besar? Nih. Kok dia tahu punya tetangganya itu si aurat Masalahnya besar itu? aurat apa? Masalahnya aurat apa? Saya Apa tanya, masalahnya aurat? kok tahu sih? Lo kan tadi kamu yang ngomong kemaluan besar. Terus saya bilang kamu, Apa oh kamu masalahnya minta aurat? Gimana kemaluan, masalahnya? kamu minta si aurat. Kutunjukkan aurat besar. Semua yang saya tampilkan itu semua awalnya dari bacotmu, Iya, paham? masalahnya di mana? Kamu duluan yang membicarakan, kamu bilang Ngomong kemaluan masalahnya besar. di mana? Saya tunjukkan kemaluan besar itu ada di dalam Biblemu. Pernah ngomong aja satu Iya, masalahnya di mana? Masalahnya di Kemaluan mana? besar itu adanya di Biblemu loh. Satu. Hei, kemaluan besar itu adanya di Biblemu. Bang Major, Masa biar saya nggak aja, paham? biar saya aja. Udah diamkan Masa aja, kemaluan besar biarkan di aja. Biblemu kamu Nanti nggak nanti tahu? mikir sendiri dia, biarkan aja. Biarkan. Saya kemarin berean. Ya masalahnya di mana? Apa Aku nggak ada Apa masalah. Mayor? Apa Kok nggak Mayor? malu keroyok perempuan, dua laki-laki ini nggak Buat malu saya kau tidak ya? ada masalah. Hah? Diam dong, diam dulu. Masih Buat kurang. saya tidak ada masalah buat masih saya. kurang, masih kurang. Ini Aurat kemaluan itu ini. tidak ada Yang kau masalah bilang buat saya. kemaluan. Ini isinya nih di Hezkiel 23:30 nih. Ini ada Tidak kemaluan ada di masalah sini. buat saya. Buat masalahnya di mana itu? Masalahnya di mana? Porno. Jelaskan dulu masalahnya di mana? Saya tidak Masalahnya perlu di mana? menjelaskan. Jelasin. Justru saya mengabulkan apa yang Anda narasikan. Loh, Dengar baik-baik kalau ya. nggak ada Tadi masalah, kamu kenapa kau kesini, kamu permasalahkan? narasikan bilang begini. Ini dasar kemaluan besar. Kau bilang kemaluan besar. Kutunjukkan di Biblemu. Oh, ternyata yang namanya buat kemaluan aku besar itu nggak. adanya di Biblemu. Kan itu Nih, kan tetangga kesukaanmu. nih si aurat besar itu. Itu adanya di Itu Biblemu. kesukaanmu kan? Kok kesukaan tapi kan saya? buat aku nggak ada masalah Ini kan itu. pedoman hidupmu. Masalahnya di mana? Aduh, Tunjukkan dulu masalahnya di Kak Irin, mana. aku ganti akun. Aku ganti akun. Ini Bible ini bikin TikTok jijik juga Masalahnya ini. di mana? Aku gitu sampai loh. kena pelanggaran nih. Aku turun dulu ganti akun. Oke, iya. Pornografi Kau jangan itu nyampak ada nggak kau. pornografi definisinya apa? Pornografi itu adalah penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan Nah, atau tunjukin, tulisan tunjukin. untuk membangkitkan nafsu birahi. Contoh, Tunjukin, bahan di mana? bacaan yang sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi. Yang tadi tertulis di Bible Anda itu cemana itu? Kan itu Tunjukin. sama saja membangkitkan nafsu birahi. Mana tali naikin dong? Aku nggak bisa nih. Definisinya Oh, itu, tunjukin Kak, di mana dia- tunjukin. Nah, ini kayaknya juara Tunjukin. 15 ini. Kau pasti tidak bisa menunjukin. Menyerah dia. Itu Pasti kau tidak akan bisa menunjukin. definisi Tidak ada definisi pornografi. pornografi. Oh ini laki-laki, kok macam perempuan? Aku udah Tunjukin, bilang tunjukin. tadi. Tidak. Pornografi itu Gak ada menang, kita udah pulang. Ngapain kalau ada mbak lo komplek? Dia yang ngomong porno, dia yang nanya ke Kak Irin gimana? Kak Irin gini Kak. Kan dia yang bawa narasi katanya porno. Ngapain kau tanya ke kami apa arti kata porno? Sedangkan yang menyebut kata porno kan kamu sendiri. Ngapain kau harus tanya ke kami? Kamu yang nyebut kata porno. Kok malah kamu ngomong nggak tahu artinya? Tunjukkan definisinya. Tidak ada definisi pornografi. Tidak ada pernah definisi pornografi. Pornografi tidak terdefinisikan. Kamu sendiri yang bawa Jangan narasi. jadi pecundang. Tunjukkan. Pecundang. Tunjukkan definisi pornografi. Ya kau lah, Tidak kau yang ada menyebut definisi porno kok. pornografi. Ya dari tadi yang nyebut-nyebut porno itu kamu loh. Kita nggak pernah nyebut Buat saya Biblemu itu porno tidak loh. porno. Kita nggak pernah nyebut Biblemu porno loh ya. Kok jadi Yang komar balap nyebut-nyebut bibir? porno itu kamu sendiri. Kau yang nyebut bukan saya. Loh, kau yang nyebut kok.
Kau yang Saya nyebut tidak nyebut, saya Benjamin, tidak kau nyebut yang sama sekali. nyebut. Loh, kau yang nyebut. Saya tidak nggak menyebutkan sadar? pornografi karena memang tidak ada. Jorok otak kalian memang yang jorok itu otak kalian. Enggak jorok, penuh Ada hikmat kok. kawan-kawan bersundal yang Enggak auratnya jorok. seperti Otak aurat kalian jorok keledai sehingga dan menyebut zakarnya itu suatu seperti yang zakar porno. Enggak jorok kok, enggak jorok. Ini enggak jorok Otak kok. kalian Penuh jorok hikmat. sehingga menyebut Bible itu porno. Tidak ada Kamu kok definisi nyebut? pornografi. Siapa yang bilang Bible-mu porno? Siapa yang Loh, bilang? kamu kan Enggak masalahnya ada, apa? Benjamin, enggak ada, Benjamin. enggak ada. Masalah Bisa itu cari ya maksudnya. videonya. Ini yang apa Benjamin, yang saya itu sampaikan maksudnya bisa lihat zakar di channel seperti YouTube zakar. Natalia Itu Iriani gimana ya? Hijrah Khadijah lagi live ya. Bisa dilihat Aurat di menit besar tadi keberapa kan, saya Pak. katakan Bible-mu Masalahnya porno. Hei, Nah, Natalia di, dulu, di Linda. menit keberapa saya ngomong Bible-mu porno? Saya nggak pernah mengatakan Bible-mu porno. Saya nggak pernah mengatakan Bible-mu porno, paham kau? Saya hanya menunjukkan dari apa yang kamu omong. Kamu bilang si kemaluan besar. Saya tunjukkan datanya. Ternyata di Bible-mu itu yang ada tertulis si aurat besar. Terus kau bilang apa lagi? Kemaluan-kemaluan. Saya tunjukkan ternyata mengenai kemaluan itu tertulis di Bible-mu. Ini zakar ini apa? Kalau bukan kemaluan ini, ha? Dan apa itu? Saya nggak pernah loh ya bilang Bible-mu itu porno. Kamu sendiri yang bilang kau ini kok suka jorok, kau suka jorok lah. Apa yang kau tampilin Bible kok kau bilang jorok? Masa Bible-mu jorok? Kau sendiri yang ngomong, kau sendiri yang panas. Bodoh Ya, binatang di ini memang. situ ada seperti aurat keledai dan zakarnya seperti zakar kuda. Wih, Wih. ah. Jangan dibayangin longor, jangan Harus dibayangin. penuh hikmat kalau Diserang, baca. jangan Baca dibayangin penuh longor. hikmat. Enggak bayangin, aku Nanti kau aku mikir pula nanti. Aku baca, Major. Bisa Iya, jelasin jangan kau itu? bayangin, cukup kau ini aja, jangan dibayangin nanti. Enggak, itu pula maksudnya kau. apa, Jangan. Major? Jangan dibayangin ya. Jadi kalau mungkin kita baca ini kita harus membayangkan ini adalah ikan goreng begitu ya. Jadi kalau baca ini mungkin kita harus membayangkan ini hanyalah papan tulis gitu ya. Atau mungkin kita membayangkan kitab ini suci. hanyalah Itu kitab suci atau Kama Sutra, Major. ini Bible ini pedoman hidup Oten ini kita harus hargai ini nggak apa-apa nggak apa-apa. Iya, makanya aku bilang tadi betul kan bahwa bacaan bahan bacaan yang tertulis di Bible Anda ini yang dengan sengaja ini kan firman ya, dengan sengaja dan semata-mata dirancang nih untuk membangkitkan birahi kan memang betul itu. Ya kan? Kau bangkit gak birahimu baca itu? Yang besar Iya itunya. birahi Bangkit kepada gak birahimu? kawan-kawannya bersandal. Iya, Ya auratnya. Kecil Bangkit boleh gak birahimu nggak? bacanya? Sekarang anak Aurat kecil boleh nggak keledai. baca? Anak kecil boleh nggak Bangkit baca? gak birahimu bacanya? Major, anak kecil boleh Zakar nggak baca kuda. itu? Aku tanya, bangkit gak birahimu bacanya? Anak kecil boleh nggak baca itu? Kutanya Gak kau. nyambung ya. Bangkit gak birahimu bacanya? Makanya kutanya anak kecil boleh nggak baca Bible kau yang kayak itu? Tuh, Tadi boleh? bikin bangkit birahi. Sekarang aku tanya bangkit gak Mayor. birahimu bacanya? Tapi Bang tadi Mayor. nanya pornografi Hah? itu apa? Aku sambungkan sama itu. Kutanya Bible Ini kau kemana? yang Dari tertulis mana seperti kau kumpulin itu, mama kau anak juara- kecil juara- ini juara- boleh juara- tidak komplit dari dibaca Blender. sama anak kecil boleh tidak? Kok bisa kau kumpulin Bang mama komplek di sini Mayor. semua juara-juara satu pula? Itu Bang Mayor. kan karena Bible Anda. Bang Mayor, gini ya, sebenarnya sih kita tuh pengennya setiap membaca yang namanya firman Tuhan itu pikirannya tuh adem gitu ya. Gak ada mikir yang aneh-aneh. Tapi gimana ya, kalau kita bacanya seperti ini, mungkinkah aku membacakan ini ya? Ini tulisannya tekstualnya gini ya, dengerin ya. Ia birahi kepada kawan-kawannya yang bersandal, yang auratnya seperti aurat keledai, dan zakarnya seperti zakar kuda. Nah, kalau begini, aku membaca secara tekstual mengenai bersandal. Pasti yang aku bayangin tentang persendalan dong. Terus di sini tertulis tentang yang namanya aurat. Auratnya tapi kayak aurat keledai. Ini agak sulit dicerna ya, auratnya kayak aurat keledai. Kemudian ada zakar. Membaca zakar ini yang di pikiran ini zakar atau paha ayam. Kalau saya membaca ini tertulisnya zakar. Kok jadi aku Masa mulai saya ribut bakal kayak suaramu? bayanginnya Longor, paha diam, ayam, diam, ikan diam. goreng kan nggak nyambung gitu loh bang. Kalau di sini tertulisnya zakar ya pasti yang dibayangin ya zakar dong bang. Jangan gitu caranya, kelimas. Aduh, longor. Gimana sih? Masa kita baca zakar yang kita bayangin itu sambal tomat kan nggak nyambung gitu. Jakar naik. Si Jakar naik. Enggak gelombang. Oh zakarmu lagi naik gara-gara baca ini. Zakarnya dia lagi naik guys. Oh zakarnya si Benjamin ini ternyata lagi naik gara-gara dengerin aku baca ini. Birahi juga dia ya. Habis baca Yeskiel 2320 zakarnya naik katanya. Zakar naik katanya. Aduh, Benjamin yang gitulah Benjamin. Bahaya ini bahaya nih Bang. Pasti Bahaya dikomal nih Kristen Benjamin. denger ini, Kristen denger ini. Perwakilan kalian dari Kristen ya, debater Kristen namanya Benjamin. Denger Yeskiel 2320 dibacakannya zakarnya napas langsung dia ngomong, naik. satu napas dia ngomong, satu Bahaya napas. ini Re.
Memang juara-juara berantem komplek mak ini. Apa masalah menjaga aurat kata jatah apa masalahnya? Satu napas Masalahnya dia di ngomong mana? gak ada putus. Bahaya, ini kenapa Mayor? Kok syok? Kok kaget? Iya, kok kaget? Natalia, Pikiran cuma bisa ngomong cepat itu cuma Bang Blender cuma sama kau aja yang bisa kau ngobrolnya. Apa masalahmu? Kau bilang bisa ngobrolin siapa di sini ya? Kau pikir cuma Bang Blender yang kau nggak bisa bantah gitu kan ngomongin cepat? Aku pun bisa ngomong cepat. Aku pun bisa ngomong lebih kecepatan cahaya kayak kau. Tapi bedanya aku ngomong lebih kecepatan cahaya, aku punya data nggak kayak kau. Kau cuma ngomong sampai kau punya, bukan pakai data. Aku nggak punya data. Kau diajak omong waras susah Aku amat. bisa cepat lebih kecepatan cahaya, tapi aku punya data nggak kayak kau, Mayor. Kau cuma bisa muncung kau aja lancip, tapi kau nggak punya data, paham kau? Udah kurang sehat, ngapain kalau ada ini longor. Kau lagi kurang sehat. Udah, Kau ingatkan turun, lagi sama aku ya. Kau turun, ingatkan lagi ke Paulus yang lagi dia sakit bersalin. Nah, kau ngomong lagi kurang sehat. Kau ingatkan lagi dengan penyakitnya Paulus itu, dia sakit tuh karena Udah, turun bersalin. aja, Siapa percuma lagi yang ini. memilih Paulus? Kau Pecundang, manjat kan? isinya Main pecundang kau semua. penjamin apa kau? Jangan kau udah naik terus serang kabur ya. Kau gara-gara Benjamin emosi, birahi kau. Kau udah sabar kau. Zakar kau udah naik kau. Kau jadi perempuan sendal ya. Kau jadi sendal. Dari mana kau? Ya, sudahnya kau, sudahnya. Di sini ada dua. Di sini ada dua yang lagi halangan macam-macam, Glenn. Ada dua. Ada dua lagi halangan ini. Main serangan cabut Benjamin satu, udah main satu. Ini halangan disumbat pakai sabuk kelapa. Enggak bisa, udah syukur kok nggak ada sumbat pakai softtek kau. Ini berita kau. Apa? Mau kirim kau? Mau kirim softtek kau? Sumber muncul kau ya kau? Mau kau? Ini sekali ngumpul-ngumpul mak kau yang Ini jual BJ pun komplek lagi kau halangan kumpulin. ini Bang Glenn. Belanja. Aduh mak, ya ampun, kayak gini lah, kayak gini Major. Kayak gini lah Major. Belanja, cerat. Ada belanja gini, ada jijik kali aku dengar dia. Aku ngomong ada jijik aku dengar belanja. Iya. Jijik Kau, aduh. Dia mau cabut bulu pantatku, coba lah, kan gila kali anak nih, aduh. Kau kenapa? Kau cari pinset mau cabut pantatku bulat kan? Mana kau? Dari tadi aku belanja. Iya, pantatku bulat kan? Dia tahu pantatku nggak ada jerawatnya, putih, bulat, makanya dia sur. Pantat mage buri kan kayak kau selangit. Enggak, tanya dia. Pantatku bulat kan, Bija? Bukan bulat berikan. Iya. Urap lagi. Ah, bulat iya. Enggak, Bro Major. Ini dia belang-belang pelangi pantatnya, belang-belang pelangi. Enggak dia. Pantatnya petadunya. Aduh, Pelangi ya. Nggak ada jerawat loh, nggak ada jerawat ya, nggak ada jerawat. Ya gimana ada jerawatnya orang burikan gitu. Nggak ada jerawat kan Bija kan? Perawatan nih. BJ, Itulah kau Blend. pelangi. Blend, itulah kan kau rajin karena kau rajin perawatan. Blend, aku udah panjang-panjang ini bulpanku. Blend gimana? Pinset masih pegang nggak Blend? Iya, aduh mak mati lagi dah. Gini lah Majar. Bersihin BJ dan singkong tuh Makin lama kok malam kok makin agak lain Blender. Bang Brand. Kayak BJ lah ini yang matinya jadi mempelai wanita ini kayak gini lah nih. BJ ini ya. Lihat lah. Nah. Blend. Iya. Nah kan lihat lah kayak gini nih orang Kristen nih. Aduh, Major. Kau lihat tuh kawan kau tuh Major. Ngapa gitu Major? Apa lagi? Kasih tau lah Major. Bro Major. Gini Bro Major. Main. Aku pernah satu kali. Ternyata mana tuh Bro Major? Oh iya. Main Major, main. Biar kan udah aku BJ, sama- udah BJ sama main. lah, Bang. Biar aku sama BJ. Udah, lah, Bang. main Major, main kita berdua, ayo, main Major, main berdua kita, ayo, main berdua kita, ayo, BJ habis ayo, main, BJ. diserang buat dia, ayo, main, mulai. Jadi Blenci itu ahli loh, Bro Major. Dia ahli cabut ini pakai pinset, BJ habis ini kau sama Major. aku. Longor. Biar BJ tumbuhnya nggak Longor. Habis cepet. ini kau sama Biar- aku, weh. Longor. Kalau kata Habis ini sama aku. Habis ini sama aku, bro. kalau Weh, kita cukur, Aduh ya Allah, inilah Major. pakai pisau cukur. Weh, habis ini kau sama aku, weh, BJ. Bro BJ Major, bodoh, weh. dia cepet. BJ. Weh, BJ. Habis ini kau sama aku, habis ini kau sama aku. Apa Blend? BJ, Habis ini kau sama aku. udahlah, ini pantatku bulat, lo memang tahu pantatku bulat. Blend cucoy. Bang, Cicai, gini pantatku Bang bulat memang lo. jadinya. Kalau kebanyakan baca kitab Blenci. sucinya jadi gini manusia. Belanja. Apa BJ? Iya. Ini cabut dong. Apa bulu pantat?
Iya. Udah panjang keriting pula, gatel. Iya. Aduh mak rusak kali, aduh mak hancur kali ini. Aduh. Blence kalau ketawa lucu ya Bro Major. Blence Udah sama Vicky aja. Sama Vicky aja udah Vicky Dia gas. ngehujat lucu. Ketawa lucu. Wah, Blence tuh. Sejak kapan kau ganti nama jadi Blence? Aduh birahi bah, dia Blence nama aku Blence katanya. Aduh hancur Major. Major. Bro Major, dia pakai blender biar keren. Padahal dia benernya Blence. Ngaku aja kau blend. Jangan begitu blend. Blence. Aduh. Ocop lah Major, ocop. Bro Major, mau nggak nama Pak? Nih kepanjangannya nih. Blence, Blendi, Blepotan. Gini aduh mah hancur kali. Blence. Nyesal kali lah aku bilang pantatku bulat. Nih pantat cewek Miki bulat juga nih, bulat. Emang bola bulat. Enggak, aku bulat. Cuman karena udah panjang-panjang jadi nggak gitu kelihatan bulatnya, Blend. Aku nggak ada jerawatnya loh, nggak ada jerawatnya. Gimana sih? Hah? Aku nggak ada jerawat. Aku kemarin minta tolong teman cabut, ya patah pinset aku karena tebel. Tebel. Kok jadi memutih kulitnya? Piki, kolon lebih. Piki jangan lari kok. Bukan si BJ ini naik ke atas itu cuman dia mau bikin ricu aja dia. Orang lagi diskusi dia naik Blence. Apa lucunya kau? Gak lucu pun kau. Ini cewek ikut-ikut. Ini urusan cowok nih. Ini urusan cowok. Gak suka gua, gak suka. Orang lagi diskusi kau naik Blence, gak suka. Dari tadi orang lagi senang kali ke Major. Kok naik. Senang kali ke Major. Dari dia. Aduh. Dayang-dayang. Kok jadi dayang-dayang mereka terima kau dibilang si Blence. Mulai Major, ayo mulai main mulai yuk, mulai. Aku mau tanya dulu Major. Sampai sekarang ini aku nggak tahu siapa nama Tuan kalian. Mulai kita main Major, ayo main. Ayo Major. Sekarang aku tanya dulu kau bertanya sampai sekarang ini pertanyaan kau itu aja. Allah nama Tuhan kami, tiada yang lain. Kok ketawa kau? Iya. Kok mencer kau Major? Mencer kau? Bukan gitu Blence. Iya. Sekarang di Kristen ada nggak ajaran kayak gitu? Ada nggak ajaran dilarang sama jenis? Ada nggak? Ben, kok jadi sekarang kau jadi lama nggak jumpa kita aja kok di Blence pantat berkurang. Udah kalah mental kau nih, udah kalah mental duluan kau nih, kalah mental. Ayo main Major, Blence kayak gitulah. Ayo main yuk. Ketawa dulu. Pantat berkurang ke sana tuh. Iya benar. Lanjutkan. Enggak, itulah dia oten. Itulah kan nggak ada larangan kan, Blence sesama jenis ada nggak larangan? Nggak ada. Bahaya. Tidak ada larangan perkawinan sama jenis itu, jadi salah satu contohnya itu bahaya tuh Blence. Birahi dia gara-gara sering aku baca Amsal. Kau lagi birahi sama aku, kau juga birahi sama aku juga, hah? Kau juga birahi sama aku, birahi juga kau sama aku, hah? Birahi juga kau sama aku. Aku bahaya kalau aku promosikan pantatku bulat ini, bahaya. Nyesal kali aku promosikan pantatku bulat, betul, iya. Dari dulu memang nyesal kali aku setiap aku promosikan pantatku bulat banyak aja oten. Aduh. Apa harus Diana? Ya, dalam Islam boleh enggak? Kawin apa? LGBT sesama jenis. Enggak boleh. Kalau ada gimana? Enggak boleh.
Sekarang di Kristen mana? Boleh nggak? Ada nggak larangannya? Yang Kristen nggak boleh. Mana datanya nggak boleh? Mana? Mana? Ada gimana Blender? Siap. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Ya bentar ya, bentar. Aduh, Blender. Baru ini aku tahu ada blend cepat tak berkurang. Major, dia bertanya sama aku, pantatku nggak ada jerawat, putih, bulat. Dia makanya suruh kali dia. Pantatku bulat, putih, nggak ada jerawat kan Blender deh. Makin nggak ada jerawat makin tegang dia. Bahaya Pak. Bohai dong. Berarti bukan bohai dong. Ya bohai dong, bohai. Kenapa? Bohai maka dia suruh kali. Tanya Major mau juga. Kok nanya juga? Mau juga? Juga Major ya. Hah? Udah traveling Major ya? Udah traveling. Iya. Biasanya kan Major, biasanya kalau kita yang mukul pantat perempuan, ketepok, ini perempuan mukul pantat kita. Traveling kemana-mana udah. Aduh mak rusak kali Pak. Nyesal kali aku bilang kayak gitu. Udah mana Ros? Mana Ros? Mencret. Ini juga namanya suaranya laki-laki. Hadis Musna Ahmad 1625. Musna. Apa dalilnya mana? Longor. Ayo. Namanya itu Diana, suaranya laki-laki. Musna Ahmad 1625. Terus Diana ini bisa semua nih. Namanya Rosdiana suara laki-laki kan kayak gini lah Longor kan? Iya, otek kayak itu, tipu-tipu. Gak ada yang beres, mau ternyata aduh hancur kali bah. Hei Rosdiana, suara laki-laki. Aduh. Udahlah mana dalilnya? Rosdiana mana dalilnya? 1625. Apa itu? Musna Ahmad. Hadis Musna Ahmad. Apalagi hadis Musna Ahmad. Hadis apa? Hadis Musna Ahmad. Apalah kau ini? 16245. Itu kan Quran sendiri Blender. Apa? Quran Ahmad. Hadis Musna Ahmad. Aduh. Itu Quran apa hadis? Itu Quran. Aduh, mati kali bah. Bego, mana ada? Longor kali kau, aduh. Kayak gini lah longor kali kau. Quran pula kau bilang itu, sedangkan kau sebut hadis itu Quranmu katanya. Aduh, memang janganlah kau mencari kesalahan kitab kami kalau kau pun tidak paham. Itu hadis Ustadz Ahmad. Ustadz Ahmad. Enggak goblok gini. Di dalam Islam tuh mana sih di masjid atau di gereja nggak ada. Jangan kalian aja di gereja itu. Ustadz Ahmad. Ya Ustadz Ahmad. Hadis Ustadz Ahmad. Oke, Ustadz Ahmad nomor. Waalaikumsalam. 16245. 16245. Oke. Hadis Ustadz Ahmad. Hadis Ustadz Ahmad. Ustadz Ahmad dia. Oke. Ku jawab. Ustadz. Oh ya, aku jawab nih ya. Ustadz Ahmad memiliki silsilah. Nama ayahnya Ahmad Wa'lias. Yang kedua, nama mamanya Wak Munah. Oke, melahirkanlah dia disebut Ustadz Ahmad. Udah. Kemudian Ustadz Ahmad ini memiliki anak. Dia menikah dengan Wak Patonah. Jadi Ustadz Ahmad menikah dengan Wak Patonah, melahirkan anak bernama jadi itu dia silsilahnya. Apa hubungannya? Mereka memiliki silsilah. Ustadz Ahmad ini memiliki anak 2. Ustadz Ahmad ini memiliki anak 2. Ya itu berarti LGBT kan? Berarti itu LGBT kan? Mana ada kita menjelaskan LGBT. Ustadz Ahmad tuh punya anak 2. Nama omaknya Wak Munah, nama istrinya Wak Patonah, nama ayahnya Wak Samsul. Apalagi di mana LGBT-nya? Di mana LGBT-nya? Di mana LGBT-nya? Kau sebut Ustadz Ahmad. Ya coba. Kau sebut tadi Ustadz Ahmad kan?
Ya, coba kau buka. Ya udah, Ustadz Ahmad di sini kubuka. Ustadz Ahmad menikah dengan Wak Patona. Bukan Ustadz itu. Jadi, mau melintir Quran kau kan? aduh, Quran pula kau bilang. Mau melintir kau kan? Ada bodoh kali memang kau ini. Kok Al-Quran Ustadz Ahmad? Mana ada? Kotornya minta ampun. Gak tahu di gereja itu dilegal-legalkan LGBT itu. Kau tuduh kami pula orang Islam. Dodol memang. Di mana Al-Quran Ustadz Ahmad? Kau aja bertanya saja pun nggak beres. Benahi dulu pertanyaan kau kalau mau diskusi, Longor, ya. Wah, memalukan itu bagi. Benahi. Oke, Major, mulai. Apa mau kau tanya, Major? Sekarang ini makin banyak. Semalam mengatakan bahwa kita uji, Major. Major, kau ini sebenarnya bukan Kristen. Kita uji, Major, ya. Siapa nama Tuhanmu, Major? Macet. Major. Tuhan juru selamatku Yesus. Yesus, baik. Yesus itu anak Bunda Maria? Ya. Baik. Siapakah nama Tuhan Bunda Maria? Allah Bapa, Tuhan Allah Bapa. Bidat kau, bidat kau, Major. Bidat, bukan Kristen kau di Major, bukan. Salah ya, saya jelas ya teman-teman ya, saya masa beda Tuhan Major dengan Tuhan Bunda Maria? Saya beda ya saya. Serak Major. Bidat kau, Major. Serak kau. Masa beda? Beda pula Tuhan kau dengan Tuhan Bunda Maria. Emang Yesus itu lahir dari Bunda Maria? Beda rupanya Tuhannya. Aduh, rusak kali, Major. Ya, Bang saya Major bukan Kristen ya, jelas. Bang Bara ini Muslim atau Kristen? Bang Bara, Muslim atau Kristen, Bang? Dia kepencet kayaknya ya. Anaknya kali. Turunkan anaknya itu main dulu. Udah jelas, Major ya. Major ini bukan Kristen, teman-teman. Dia bidat. Jelas. Masa berbeda Tuhan dia dengan Tuhan Bunda Maria, sedangkan yang melahirkan Yesus itu Bunda Maria? Kan ngarang aja kau ini. Jadi mana yang benar? Tuhan Bunda Maria apa Tuhanmu? Itu apa sih, Blender? Tuhan itu adalah gelar sesembahan. Gelar sesembahan. Ya. Oke. Berarti yang pencipta Tuhan atau Allah? Kau jangan tanya pencipta. Tuhan itu adalah pencipta. Tunggu dulu, enggak. Kita bertanya tentang Tuhan. Tuhan itu adalah pencipta. Yes, Tuhan pencipta. Tuhan pencipta. Yes. Bukan Allah. Kau tanya siapa Tuhanmu? Gitu, itu pertanyaan kau harus kayak gitu. Kalau begitu itu Blender. Sekarang loh, iya. Yang pencipta itu Tuhan atau Allah? Kau tanya tentang Tuhan kan? Kau nanya tentang Tuhan kan? Enggak, pertanyaan kau yang pencipta itu, yang Tuhan itu atau Allah itu? Kau nanya pencipta siapa? Ini sekarang tanya pertanyaan kau. Tuhan itu adalah pencipta. Saya mau bertanya. Saya mau bertanya tentang pemahaman tentang Tuhan. Ya udah, Tuhan itu adalah pencipta. Tuhan pencipta, bukan Allah. Loh, lain lagi pertanyaan kau itu, Major. Kalau di OTN ini kan dipisah ya, Bang ya. Tuhan sama nama itu kayak dipisah dia. Dipisah. Iya. Dia bertanya lah kalau jangan bertanya lah kalau boleh bertanya. Mencret kalau nanti mencret. Loh, enggak, Major, enggak. Pertanyaan kau itu yang salah. Kau bertanya Tuhan. Tadi kan Tuhan itu apa, Major? Itu kan Tuhan itu apa, Blender? Tuhan ku bilang sesembahan. Tuhan adalah pencipta dan penguasa langit dan bumi. Clear? Berarti bukan Allah pencipta. Apalagi? Ya? Kau bertanya, kalau begitu siapa nama Tuhanmu? Aduh, ngomong kali kau. Lain lagi pertanyaannya. Kita sekarang tentang definisi Tuhan. Udah clear? Clear sampai di sini Tuhan? Tuhan itu gelar sampai di sini clear? Iya, gelar ya. Ya. Yang menciptakan gelarnya atau namanya? Keduanya yang menciptakan gelarnya atau namanya? Gelar, nama. Allah nama tidak bisa nama tidak bisa dikatakan pencipta. Tidak. Jadi menciptakan. Sekali lagi ya. Di dalam nama Allah itu terdapat hakikat dan firman-Nya. Dah? Jadi jangan kau pisahkan. Jangan kau pertanyaan kau berarti nama yang menciptakan. Tidak seperti itu. Di dalam hakikat, di dalam nama Allah itu terdapat hakikat dan firman-Nya. Penciptaannya melalui firman-Nya. Clear?
Kata ini gelar Tuhan kepada Bang, siapa? bang, tanya dia bang, siapa yang menciptakan langit dan bumi ini bang? Tunggu dulu. Gelar Tuhan itu gelar. Iya, gelar itu kepada siapa disematkan? Kepada Allah. Berarti ada nama bergelar Allah. Bergelar Allah gitu. Ada nama bergelar Allah. Gelar disanding kepada nama Allah. Ya iya, berarti ada gelar bernama Allah. Ada gelar bernama Allah. Gelar bernama Allah. Cuman nih kalau ada gelar bernama Allah. Mindset kau. Jangan kau simpul-simpulkan gitu, Major. Kau ini bodoh. Pertanyaan bodoh itu bang. Pertanyaan bodoh. Pertanyaan bodoh. Makanya ulang. Gak usah kelihatan. Pertanyaan bodoh. Pertanyaan bodoh namanya. Oke, baik. Aku bertanya. Oke, baik. Tuhan adalah pencipta, benar? Ya, Tuhan itu adalah ya yang kita menaklukkan diri menyembah Dia ya. Oke, sesembahan ya. Silakan. Sesembahan ya. Tuhan itu sesembahan ya, clear ya. Iya. Apakah Tuhan bisa disebut pencipta? Bisa. Karena kita Bisa. Apakah Yesus pencipta? tidak. Bah, bukan Tuhan Yesus, clear. Selesai. Kena, selesai. Ding dang, ding dang, ding dang. Berserak kau Major, udah berserak. Clear, selesai. Apalagi mau dibahas? Berarti kalau sudah dikatakan Tuhan juga pencipta berarti. Lah iya, tadi kan Tuhan pencipta. Udah kan? Iya. Kenapa kita Ya udah, apakah Yesus pencipta? Dengar dulu. Kenapa kita katakan Tuhan kepada Sang Pencipta? Karena kita juga menaklukkan diri kepada Sang Pencipta. Ya, terus? Iya, itu makanya kita menyebut. Makanya di Keluaran 20 ayat 2 dikatakan, Akulah Tuhan Allahmu, bukan dikatakan akulah Tuhan Tuhan. Baik. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada Allah lain. Jangan ada Tuhan lain, bukan. Jangan ada Allah lain. Berarti jangan ada ilah yang lain. Jadi ilah itu adalah Tuhan. Nah, oke, baik. Ilah itu Tuhan. Baik. Tadi kan ku tanya, Tuhan itu adalah ilah. Ilah adalah Tuhan. Dan ilah disebut dengan pencipta? Iya, kita sepakat. Tuhan itu kan yang ya iya. Tuhan itu adalah ilah, sama-sama gelar. Apakah ilah itu disebut pencipta? Iya. Elohim pencipta. Ya, Allah. Oke, baik. Ilah itu pencipta. Apakah Yesus pencipta? Tidak. Mencret, ding dang, kena kau berserak, udah habis. Gak mau dia. Habis. Iya, berarti bukan Tuhan. Kan kau bilang Tuhan ini penjelasan dia. Bang Major, kan Tuhan ini pencipta katamu, tapi Yesus ini bukan pencipta. Ya berarti bukan Tuhan Yesus ini, clear. Berarti setiap dikatakan Tuhan berarti bukan pencipta. Bakwan Malang. Iya, mantap. Bukan. Enggak. Kalau dikatakan dia Tuhan, berarti sudah pencipta dong. Tuhan itu pencipta. Yes, sudah sepakat kita. Oh, berarti setiap disebut dia Tuhan sudah pencipta berarti. Apapun dia kalau disematkan kepada dia kata Tuhan berarti sudah pencipta. Pencipta, penguasa langit dan bumi. Oke, pencipta. Pencipta langit dan bumi. Oke. Setiap yang disebutkan kata 9 dan setiap dia diberikan gelar Tuhan berarti sudah pencipta. Sepakat ya? Ya. Tuhan Maha Pencipta lah, namanya juga Tuhan. Oke, sepakat. Jangan kucar-kacir lagi nanti ya. Sempak dinaikkan, diketatkan apa sabungnya semuanya. Oke. Oke, coba bacakan dulu di surat Taubat 31. Baca Blender. Taubat 31, bacakan. Bacakan. Taubat 31. Apa isinya? Yang menuhankan rahib-rahibnya, imam-imam menuhankan rahib-rahibnya, menuhankan imam-imamnya. Itu yang dikata Allah itu yang Tuhan kan pencipta juga. Menuhankan rahib-rahibnya, imam-imamnya. Ya, konteksnya adalah Tuhan itu ya banyak Tuhan di bumi ini, di dunia ini banyak Tuhan. Tadi kau bilang kita bicara definisi. Kita bicara Major, kita bicara definisi. Definisi Tuhan yang sebenarnya adalah pencipta dan penguasa langit dan bumi. Ketika dia menuhankan Tuhan pohon, maka tidak pantas dikatakan Tuhan. Cuman orang berhak untuk memiliki Tuhan. Orang berhak. Tetapi masalah benar tidaknya tentang Tuhannya itu, tinggal kita lihat definisi Tuhan itu apa. Apakah Tuhan itu pantas dikatakan pencipta dan penguasa langit dan bumi? Ketika pohon? Tidak. Itu aja. Selesai. Ya oke. Kalau ditanya pun orang yang menuhankan pohon ditanya, ya, apakah Anda percaya kalau Tuhannya orang Islam itu adalah pencipta? Tidak.
Bagaimana dia Loh, di mana dasar kau? Apa dasar kau? Apa dasar kau mengatakan Tuhan tidak berhak? Kita uji. Oke, sekarang gini, kalau dikatakan kami tidak percaya kalau Tuhan itu pencipta karena Tuhan tidak pernah bisa dijelaskan. Tidak ada dia. Hah? Apa? Apa yang kau bilang? Apa yang congor kau tadi? Tuhan mereka tidak ada, tidak bisa dijelaskan. Apa dia? Kalau saya jelas Tuhan saya pohon. Berarti saya menaklukkan diri, menghambakan diri kepada pohon. Silahkan mereka memiliki Tuhan masing-masing. Makanya tiada Tuhan selain Allah. Kalau dikatakan Tuhannya adalah pencipta, bagaimana? Sedangkan Tuhannya pun tidak pernah dinyatakan tidak serupa dengan apapun. Jadi bagaimana dikatakan ada? Oke, baik. Major, konteksnya definisi Tuhan secara umum adalah pencipta, penguasa langit dan bumi. Catat itu ya. Pencipta, penguasa langit dan bumi. Itu definisi Tuhan. Tuhan itu adalah sesembahan. Oke? Di saat Allah mengatakan yang menuhankan rahib-rahibnya, Allah itu mengatakan Tuhan pencipta apa? Tuhan apa? Yang menuhankan rahib-rahibnya. Mereka menuhankan para rahib. Itu hak mereka untuk menuhankan siapa saja. Tetapi Tuhan yang sebenarnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Clear. Oke, rahib itu pencipta gak? Ikan Tuhan juga gitu. Tidak. Makanya tidak pantas mereka dikatakan Tuhan. Ketika dia punya Tuhan rahib, tidak pantas dikatakan Tuhan. Karena definisi Tuhan adalah pencipta dan penguasa langit dan bumi. Kita buktikan apakah Tuhan mereka benar-benar penguasa dan pencipta langit dan bumi? Tinggal itu aja. Kita buktikan, mari. Mereka berhak memiliki Tuhan masing-masing. Semua dulu berhak memiliki Tuhan. Ada Tuhannya matahari, ada Tuhannya bulan, ada Tuhannya pohon, terserah. Tetapi untuk menguji Tuhan yang sebenar-benarnya, dasar utama definisi Tuhan adalah pencipta dan penguasa langit dan bumi. Pertanyaannya, apakah Yesus penguasa dan pencipta langit dan bumi? Yesus berkuasa, tapi dia bukan pencipta. Mindset. Jadi bagaimana tadi kau katakan tadi kalau Tuhan itu pencipta, berarti Allah salah menyebutkan Tuhan kepada rahib-rahib itu? Apa? Salah. Orang berhak. Iya, berarti orang berhak. Berarti Allah salah menyebut kata Tuhan kepada rahib-rahib yang nggak ada yang salah. Allah tidak ada yang salah. Allah mengatakan mereka menuhankan Tuhan rahib. Mereka menuhankan rahib. Tadi kau bilang Tuhan itu hak mereka. Hak mereka. Benar. Kepada rahib-rahibnya. Oke, Major. Kan sudah kukatakan, semua orang berhak menuhankan siapa saja. Berhak. Ya, ada menuhankan rahib, ada menuhankan pohon, berhak. Tetapi yang paling utama, definisi Tuhan itu apa? Pencipta dan penguasa langit dan bumi. Kita uji, apakah rahib itu termasuk pencipta dan penguasa langit dan bumi? Tinggal itu aja. Ayo kita uji. Mereka berhak memiliki Tuhan. Kau juga berhak memiliki Tuhan. Konsep keilmuan pelin-pelan. Sebentar kau bilang Tuhan itu banyak. Konsep keilmuan pelin-pelan cemana pelin-pelan? Tadi kau bilang Tuhan itu pencipta. Oke. Yes. Kan cuma satu. Berarti kata Tuhan itu hanya bisa disematkan kepada yang satu itu. Sekarang Tuhan itu kan tadi udah kukatakan, Major, aku tidak bisa membatasin orang untuk menuhankan siapapun. Aku nggak bisa membatasin, Major, itu hak mereka masing-masing. Tetapi kan sudah kukatakan apa? Tuhan itu definisinya adalah Tuhan adalah pencipta dan penguasa langit dan bumi, sesembahan. Clear? Itu adalah gelar. Ada berapa pencipta? Satu. Jadi kenapa orang itu sembahannya juga Tuhan? Terserah mereka sekarang begini. Mereka Major. Tuhan sekarang itu gelar. Mereka punya siapa Tuhanmu? Pohon. Siapa Tuhanmu? Matahari. Siapa Tuhanmu? Bulan. Siapa Tuhanmu? Yesus. Terserah. Mereka mau menuhankan siapa saja. Tetapi untuk membuktikan siapa Tuhan yang sebenar-benarnya, karena Tuhan itu cuma satu. Dialah disebut dengan pencipta dan penguasa langit dan bumi. Mari kita buktikan. Sekarang, kutanya sama kau, apakah Yesus itu pencipta, Major? Yang kau anggap sebagai Tuhan? Tidak. Clear, selesai. Apalagi? Udah. Balik kau. Bersera. Habis, sudah selesai. Balik. Major terkincit. Selesai kan? Bersera kan? Dah, selesai. Ya, clear udah. Bersera, Major, udah Major. Habis. Balik dulu. Posisi kau udah, macet. Oke, kamu tanya balik. Yang pencipta itu Tuhan atau Allah? Kalau menurut dari jawabanmu tadi. Tuhan. Siapakah nama pencipta langit dan bumi? Siapakah nama disebut Tuhan itu? Allah. Berarti ada nama bergelar Tuhan. Ada nama bergelar Tuhan. Ada nama bergelar Tuhan. Maksudnya gimana nih? Gelar disanding dengan nama. Gelar itu wajib disanding dengan nama. Baik, Allah itu adalah nama. Berarti ya Allah itu nama kan? Yes.
Tapi perlu kau ingat, jangan kau pisahkan. Jangan kau pisahkan. Di dalam nama Allah itu terdapat hakikatnya, yaitu zat dan firman-Nya. Clear? Jadi yang Tuhan yang mana? Allah, Tuhan kami Allah. Yang menciptakan nama itu Allah. Ya, jangan, sekali lagi, jangan kau pisahkan. Namanya jangan kau pisah. Ingat ya, di dalam nama Allah terdapat hakikatnya, yaitu zat dan firman-Nya. Firman-Nya lah yang menciptakan. Kun fayakun, maka jadilah. Clear? Bukan nama, bukan namanya, bukan nama. Oke, kalau sudah ada diberikan dia nama, berarti ada dong yang pemilik namanya. Ya Allah lah. Berarti ada Allah bernama Allah gitu. Ada Allah bernama Allah. Mindset kau dah, mindset kau dah. Allah bernama Allah. Mindset kau ni Major. Mana kau ni? Mana ada Allah nama Allah? Allah ya Allah bernama Allah. Mindset kau dah berserak, kau berserak. Allah yang mana? Parah Major ni. Ya Allah itulah. Tuhan kami yaitu Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Oke, Tuhanmu nama. Tuhanku nama. Apalah kau udah bolak-balik itu kau tanya. Kau jangan kau pisahkan. Jangan kau pisahkan. Kau mau menculik ini, mau menculik kau, mau kata-kata kau. Jangan kau pisahkan nama Allah itu seolah-olah kami menuhankan nama. Tidak. Sekali lagi, di dalam nama Allah itu terdapat hakikatnya, zat dan firman-Nya. Bukan kami menuhankan nama. Tidak ya. Di dalam nama Allah itu terdapat hakikatnya, zat dan firman-Nya. Jelas? Oke, jelaskan yang jadi kau jangan mengatakan kami menuhankan nama. Tidak. Kami menuhankan Allah. Oke, jelaskan yang bernama Allah itu yang mana? Kalau ada hakikatnya. Bernama Allah itu mana? Ya itulah Tuhan kami. Longor kali kau bah. Oh, berarti ada Tuhan bernama Allah. Iya. Berarti gelar bernama Allah itu berarti. Gelar kok bernama Allah? Allah itu nama. Gelar-gelar. Aduh. Tadi kau bilang Tuhan itu. Apa sih kau? Sekarang tadi Tuhan itu gelar. Bernama Allah. Oh iya, kau bilang. Yes. Tuhan itu gelar. Berarti ada gelar bernama Allah. Ada gelar bernama Allah. Kok ada gelar bernama Allah ya? Tuhan itu gelar. Kok pisahkan gelar sama nama? Apanya kau nih? Kok pisahkan gelar sama nama? Hei, jangan kau samakan antara gelar. Setiap gelar wajib disanding nama. Paham? Tuhan itu gelar. Allah itu nama. Selesai. Siapa nama Tuhanmu? Allah. Udah. Gini Blender ya. Kau kasih dulu biar lebih gampang kau mencerna. Udah bolak-balik kau ajari ya. Contohnya presiden itu hakikatnya tuh gelar jabatan Blender. Presiden gelar. Nama gelar jabatan kepala negara itu apa? Nama gelar jabatan kepala negara. Nama gelar jabatan kepala. Jangan kau sambung-sambung nama gelar jabatan kepala negara. Kalau kepala negara. Jangan kau sambung nama gelar kepala gelar-gelar nama-nama harus kau bedakan. Jangan kau satu-satukan. Dengarkan. Gelar kepala negara itu, nama gelar jabatannya apa? Kepala negara, nama gelar jabatannya. Alah, mak, pertanyaan kau aja berserak kau. Kepala negara yang mengepalai satu negara, nama jabatannya itu apa namanya? Presiden. Oke. Kalau ada yang menduduki jabatan presiden, ya, ada orang menduduki jabatan. Contohnya, maaf kata dulu ya, presiden kita Pak Prabowo. Namanya Pak Prabowo. Oke, saya tanya. Oke, siapa presiden Indonesia? Pak Prabowo. Oke, siapa itu Prabowo? Terus? Ya manusia. Hakikatnya manusia. Terus? Berarti ada makhluk manusia yang bernama Prabowo, yang gelarnya adalah presiden. Terus apa bedanya? Siapa Tuhan pencipta langit dan bumi? Kau tanya, siapa Tuhan pencipta langit dan bumi? Dengeran. Oke, sekarang Tuhan itu gelar tadi apa? Apa kau bilang tadi? Gelar bukan? Tuhan. Tuhan itu gelar. Oke. Allah? Nama. Oke. Berarti ada gelar Tuhan yang disematkan kepada yang bernama Allah. Betul? Ya iya, memang gelar disanding nama. Oke, sekarang yang bernama Allah ini siapa? Tuhan umat Islam, pencipta langit dan bumi. Oke, berarti ada Tuhan bergelar Allah. Kok bergelar Allah lah? Kau nama aduh, lapet juga kau. Ada Tuhan bergelar Allah, gelar Allah. Jangan kau sama-samakan lagi. Kemana-mana? Ada Tuhan bergelar Allah. Udah tahu gelar itu nama. Apalagi? Iya, berarti ada Tuhan bernama Allah. Ya udah, clear, selesai. Oke. Ya, berarti udah sepakat ya. Berarti ada gelar bernama Allah kan? Ada gelar bernama Allah.
Apanya kau ini? Ada gelar bernama Allah. Iya, kau bilang. Tuhan bernama Allah. Tuhan itu kan gelar, berarti ada gelar bernama Allah. Pertanyaan kau, ada gelar bernama Allah. Apalah pertanyaan kau ini, ada gelar bernama Allah? Ada gelar disebut Tuhan. Gitu dia. Ada gelar disebut itu Tuhan. Oke. Nama Tuhannya yaitu Allah. Selesai itu dia. Iya tuh, Tuhan itu udah gelar kan? Ada gelar disebut Tuhan, ada gelar disebut presiden, ada gelar disebut dokter. Nama presidennya Prabowo, nama Tuhannya Allah. Selesai. Oke, yang bernama Prabowo itu ada nggak? Yang bernama Prabowo kemana mak? Aduh mak, mencret kau mencret. Pertanyaan kau mencret kau udah babak belur berserak kau, berserak. Pertanyaan bodoh kau. Ini lucu dia, ini nggak tahu, nggak paham. Lucu cuman. Masa ada namanya tapi nggak tahu kau siapa pemilik namanya? Kau bilang Tuhan, masa gelar memiliki nama? Loh, gelar disanding kepada nama. Berarti kalau seperti jawabanmu, yang pertanyaan saya, yang bergelar Tuhan bernama Allah itu yang mana? Yang bergelar Tuhan bernama Allah, bergelar Tuhan bernama Allah. Pertanyaan kau aja berserak, Major. Aduh, benar. Yang bergelar presiden. Yang bergelar Tuhan bernama Allah. Udah clear itu. Sekarang, yang bergelar presiden bernama Prabowo siapa? Ya manusia. Siapa? Berarti ada manusia bergelar bernama Prabowo yang gelarnya, yang jabatannya adalah presiden. Terus ini gelarnya Tuhan, namanya Allah, tapi nggak tahu siapa bernama Allah. Loh, kan sudah kukatakan Allah itu di dalam hakikat nama Allah itu terdapat zat hakikatnya dan firmannya. Selesai. Berarti yang Tuhan itu zat itu. Tuhan itu zat itu. Aduh, mencret kau. Tuhan itu zat itu. Kemana-mana kau. Zat itu. Sekarang aku tanya sama kau. Oke. Nah, baik. Aku tanya sama kau. Bertanya aja Blender. Oke, baik. Aku tanya sama kau ya. Tadi kau yang pusing. Tadi sekali lagi ya. Kau siapa Tuhan kau, Major? Oke, Tuhan pencipta saya itu di Keluaran 20 ayat 2, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada Allah lain di hadapan. Berarti Tuhan saya Allah pencipta. Allah. Tuhan baik. Selamat saya Yesus Kristus. Tuhanmu Allah, baik. Tuhan pembimbing dan penolong saya adalah Roh Kudus, yaitu Roh Allah Bapa. Roh Kudus, Tuhan Allah. Oke. Pertanyaannya, hukum yang terutama dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Apa arti Esa, Major? Satu tunggal. Iya, satu-satunya. Pertanyaannya, siapakah Tuhanmu yang satu-satunya itu? Oke, Tuhan Allah pencipta satu-satunya itu adalah Bapa itu sendiri. Allah. Clear, selesai. Selesai udah, tutup. Tutup ya. Teman-teman udah clear ya. Tuhannya Kristen Major adalah Bapa Allah, bukan Yesus. Selesai. Oke. Tanya balik dulu. Selesai, bukan Yesus. Selesai. Kita mirroring. Kalau clear dulu sampai sini ya, clear ya. Iya, tanya dulu. Kalau Blender tuannya ada berapa? Tunggu Major. Kau ngaku kalah kan? Dengar dulu. Clear ya? Bang Panci diam dulu. Clear. Udah, ya, kau udah ngaku kalah. Blender tuanmu ada berapa? Satu. Berarti Esa dong? Yes. Oke, coba jelaskan kepada saya. Yang Esa dari Allah apa yang Esa? Silakan. Allah itulah Tuhan satu-satunya. Yang Esa itu apanya? Yang Esa? Yang Esa baik dari nama hakikatnya namanya tunggal. Namanya, gelarnya atau apa? Hakikatnya dan namanya. Hakikatnya dan namanya dia tunggal. Esa tapi hakikatnya namanya ada dua. Yang kau tanya yang Esa itu apa? Hakikatnya esensinya kan? Hakikatnya. Berarti keberadaannya. Hakikatnya iya, esensinya semua tunggal sama dengan zat. Iya, baik namanya juga. Udah selesai. Iya. Berarti yang tunggal itu hakikatnya dan namanya ada dua. Tunggal. Iya. Kok ada dua? Itu aduh Majang. Jangan kau pisahkan. Allah Tuhan kami satu-satunya, tidak ada yang lain selain Dia. Di dalam nama Allah itu terdapat hakikatnya zat dan firman-Nya. Selesai, clear. Apa bedanya? Di dalam diri kau, dengar. Di dalam diri kau, sabar. Di dalam diri kau ada Major, ada apa lagi? Roh. Ada apa lagi? Tubuh, jiwa dan roh. Oke, apakah ini menjadi satu? Iya, satu dalam kesatuan. Oke, tidak terpisahkan. Kemanusiaan saya. Tunggal ya? Ya, tunggal dalam kemanusiaan. Udah clear, selesai. Udah. Sekarang kau tanya, Tuhan kami yang tunggal itu Allah. Oke, di dalam nama Allah itu terdapat hakikatnya yaitu zat dan
firman-Nya. Clear? Tadi tunggal. Satu. Jadi satu. Tadi Satu ini. tunggal, tapi firman-Nya. Loh, inilah dia. Namanya. Inilah menjadi satu tunggal. Ya? Nama itu diciptakan nggak? Nama Allah itu diciptakan nggak? Nggak ada lagi urusan penciptaan itu. Kau tadi nanya tunggal enggak? Enggak, nama Allah udah jelas. Enggak? Kok nama Allah diciptakan? Cemana? Allah itu pencipta. Allah itu pencipta. Berarti pencipta nama itu? Yes. Ya, pencipta nama itu. Kalau nama kau itu penciptakan yang jangan kau pisahkan antara nama dengan hakikat. Jangan kau pisahkan. Ingat ya. Jangan kau pisahkan. Apalagi? Jadi yang pencipta itu kemana? Astaga, kenapa kau pisahkan, Major? Iya, namanya ada, tapi yang pemilik namanya jangan pernah kau pisahkan. Di dalam nama Allah itu terdapat hakikat dan firman-Nya. Selesai. Jangan pernah kau pisahkan. Oh, nama itu pencipta, nggak ada. Makanya aku tanya tadi, kau bilang Tuhanmu adalah Esa Tunggal. Yang Esa Allahmu apanya? Namanya, gelarnya apa? Astaga, longor kali kau, Major. Udah. Tadi aku tanya, clear ya? Clear bahwasanya Yesus bukan Tuhan. Selesai. Udah. Jadi kenapa kau tuhankan Yesus, Major? Kenapa kau tuhankan? Ya, karena saya menaklukkan diri dan menghambakan diri kepada Yesus. Karena tadi kan Tuhan satu-satunya Allah Bapa. Kenapa Yesus? Hidup tidak ada yang sampai kepada Bapa kau tidak melalui aku. Jadi tepat. Mana yang betul nih, Tuhan kau Yesus apa Allah Bapa? Itu menuhankan. Gimana yang betul, Tuhan diri? Tuhan kau Allah Bapa atau Yesus? Ya, Tuhan saya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Karena saya menuhankan kepada Allah Bapa melalui siapa? Melalui Yesus Kristus. Dengan apa aja? Siapa Tuhanmu? Yesus. Siapa Tuhanmu nih sekarang? Allah Bapa apa Yesus? Ya, Tuhan saya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tanpa Allah Yesus Kristus bagaimana saya mengenal Allah yang benar? Ya. Yesus. Maka dikatakan Yohanes 3:17, inilah hidup yang kekal itu mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Jadi mengenal Allah yang benar itu yang tidak kelihatan, tidak bisa tidak dengar itu blender, harus mengenal Yesus Kristus. Itu. Jadi bagaimana kau mau mengenal sesuatu yang tidak pernah kau lihat, tidak pernah kau dengar? Itulah bingungnya kalian. Kalian sama dengan orang Yahudi, hanya taunya nama, tapi nggak tahu siapa yang disembah. Tuhan kau dengan Tuhan Yahudi sama nggak? Ya, Tuhan saya sama dengan Tuhan Abraham, Ishak, Yakub. Sama Yahudi sama nggak? Karena itu sudah firman-Nya Tuhan Abraham. Aku tanya. Gimana ya kita? Makanya Assalamualaikum saudaraku sebangsa setanah air. Ya, ahli kubur. Napa Roma? Selamat malam saudaraku. Ya, ahli kubur. jadi bedanya keyakinan dari tiga agama samawi, Yahudi, Kristen, dan Islam ini, ya. Ini bedanya, ya. Yahudi, ya, di waktu zamannya Nabi Musa, Elohim hanya menyampaikan namanya. Aku adalah aku, itulah namaku, itulah sebutanku. Janganlah kau khotbah di sini, Major. Bagaimana aku mau menjelaskan kepada mereka siapa kau? Kan? Hai Musa, katakanlah kepada Bani Israel, aku adalah aku, itulah namaku dan itulah sebutanku turun temurun. Gitu loh. Tapi itulah makanya setelah diturunkan para nabi-nabi, ya. Tapi orang-orang Yahudi yang bebel gini, yang keras kepala ini masih aja mau beralih dari Tuhan. Seperti yang kau bawakan tadi, kitab Yeskel tadi itu, persundal-persundal yang maksudnya bagaimana orang Yahudi, ya, meninggalkan Tuhan, pindah mau menyembah kembali kepada Tuhannya bangsa Mesir. Kau aja macet, makanya dikatakan Major. dia itu menyeleweng. Siapa yang mengajarkan kau mati pakai jas, Major? Itu. Kau ya aja macet, kau aja macet. Jadi di saat kau aja macet, Major. Kondisinya orang Yahudi masih seperti itu. Major, kau aja macet. Siapa yang mengajarkan kau mati pakai jas? Yang sepatunya terbalik, kiri ke kanan, kanan kiri, Major. Anaknya satu Major, yaitu Major, akal pikirnya macet kau, Major. yang menjadi kau manusia, macet, yaitu Yesus Major. Kristus.
Dengan Iyalah, Yesus kau macet, Kristus lah Major. kita bisa mengenal Allah Bapa. Major. 3:17 inilah hidup yang kekal itu mengenal Rocos, Major. Engkau Major. satu-satunya Major. Allah yang Rocos, benar. Major. Ini dengarkan nih. Elohim yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang kudus. Jadi cara mengenal Elohim yang tidak kelihatan, tidak bisa kedengaran. Tadi kata haruslah kau bilang mengenal Tuhan kau Yesus Bapa. Kristus yang itu firman yang hidup. Itu. Oke, Ini siapa lain itu? lagi, Siapa Major. itu Allah itu atau Elohim itu? Kata Yesus, Allah itu roh. Sembahlah dia di dalam roh dan kebenaran. Oke, siapa itu kebenaran? Yesus menjawab Yohanes 14 ayat ke-6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai Tadi kepada dia ada Bapa macet. itu. Jadi kalau kau mau mengenal Bapa, ya sampaikan kepada Yesus karena Yesus tahu siapa Bapa itu sendiri. Karena Yesus datang dari sang Bapa. Kalau manusia tidak akan pernah bisa sampai kepada Bapa sampai kapanpun tanpa ada Yesus. Sama seperti orang Yahudi, dari dulu orang itu hanya melakukan penyembahan, korban bakaran. Tidak tahu siapa yang mereka sembah. Sama dengan kalian, ditanya Tuhan yang mana yang bernama Allah, nggak tahu. Jadi itulah bedanya Kristen, Yahudi, dan Islam. Orang Kristen jelas dikatakan mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, yaitu Elohim yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Itu bedanya kita. Kalian hanya taunya nama yang bernama yang Major. orang nggak tahu. Itu buktinya. Major. Bang Major, berarti Allahnya teman-teman kita ini hanya sekedar konsep di. Kau diam Roma, kau diam Roma. Hanya sekedar Kau diam nama Roma. itu Nanti kita ku tanya ini. kau Roma, weh Roma, kau diam dulu Roma, weh. Nanti ku tanya kau macet kau Buktikan. nanti. Yahudi pun mau kita tanya. Ayo juga. Roma ya. Diam kau Major, kau diam kau diam dulu kau Major. Aku mau main Roma ini. Nah, naikkan aku. Mana Roma? Yuk kita main Roma. Yuk kita main yuk kita main. Roma kita main yuk kita main. Panci ini kau ngapa pancimu Udah kau diam Major, kau macet. Udah macet kau tadi. Major, kau macet. Roma. Aku tanya kau dulu Roma. Aku tanya kau dulu Major. Roma. Kau Tuhan kau Yesus kan? Iya. Ya, betul. Kalau kau tidak mengikuti ajaran Yesus, Tuhan kau itu, pasti masuk surga atau neraka? Gimana? Coba ulangi. Kalau kau tidak mengikuti ajaran Yesus, Tuhan kau itu, berarti kau masuk neraka, betul? Nggak ada dibilang begitu. Oh, berarti kau tidak mengikuti Yesus, betul? Saya mengikuti Yesus. Iya, kalau kau tidak mengikuti ajaran Yesus, berarti kau masuk neraka gitu. Nggak ada dibilang di Alkitab begitu. Jadi kalau bisa kepada Yesus, dengar dulu Major, diam dulu Major, kau diam dulu. Itu Berarti kalau kau tidak mengikuti ajaran Yesus, berarti larinya kemana? dalam kebinasaan. Berarti apa? Tidak akan Ya, pernah ada kebangkitan. Kau simpulkan aja berarti. Makanya kan Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Kau diam dulu Major. Aduh, kau nih Major, kau udah macet Kau tadi. masuk angin. Kau udah macet tadi, udah diam kau diam. Apanya macet? Udah macet begitu kau masih mengatain orang masuk angin. Kau udah macet tadi, kau udah bisa jawab, diam kau diam. Kalau kau Roma tidak mengikuti ajaran Yesus, berarti kemana larinya? Ke neraka atau kemana? Nggak ada dibilang begitu. Kau ndak mau jujur, Bukan nggak mau jujur. Kau ndak mau jujur, ndak mau jujur kau. Saya jawab. Namanya juga kalau ya. Ya kalau apa? Kalau kau tidak mengikuti ajaran Yesus, masuk neraka atau tidak? Ya tidak ada dibilang begitu. Kau ndak jujurlah bos. Jujurlah. Ini ada lomba-lombanya dipaksa orang. Jujur lah. Kalau Roma tidak mengikuti sekarang gini. Kau kan pengikut Yesus. Kau kan pengikut Yesus kan? Pengikut Yesus kan? Iya. Dengar dulu. Kau pengikut Yesus kan? Iya betul. Nah, kalau kau tidak mengikuti ajaran Yesus, ajaran Tuhan, kau masuk neraka atau tidak? Nggak ada disebutkan akan masuk neraka. Roma. Gini aja bilang Roma. Tunjukkan katanya di mana kalau tidak percaya masuk neraka di mana? Tunjukkan. Kau ini Major, kau udah macet tadi Major. Udah diam. Tunjukkan. Kau jangan mencongok di mana tidak percaya. Enggak. Pertanyaanmu Bang Vicky, kamu belajar dulu deh. Kalau berdialektika enggak? Jadi kalau misalkan tidak mengikuti ajaran Yesus, berarti masuk surga gitu? Enggak seperti. Oke, kita serius ya. Tapi kamu bertanya harus itu ya, harus bagus ya. Iya, bagus pertanyaanku ini. Ya, bagus pertanyaanku ini. Si Roma itu apologet Kristen, ini nanti balik kau nanti mencet toh. Kalau kau tidak mengikuti ajaran Yesus, masuk neraka atau tidak?
masuk neraka atau tidak kalau saya tidak mengikuti. Artinya kalau itu mengandung pengertian saya menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, maka saya masuk neraka. Itu udah pasti. Nah, itu maksudku. Iya, benar. Nah, benar. Karena kan? Bukan hanya saya, Bang Vicky, bukan hanya saya, tapi tiap-tiap orang. Ini artinya personal ya. Setiap orang yang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan masuk neraka jahanam. Itu udah pasti. Ya, betul. Ya, maksudku itu, termasuk Anda, termasuk Anda dan teman-teman sekalian. Oh, beda bos. Kita beda Tuhan, bos. Beda bos, beda. Ajaran kalian dengan ajaran kami beda. Tuhan itu bukan Tuhan teritorial. Beda bos, beda. Jangan kau kaitkan kami. Selama kamu masih tinggal di bumi ini, dengar dulu Roma. Masih tinggal di bumi. Pertanyakan ini untuk kau tunduk kepada Yesus. Jangan kau kaitkan dengan kami. Kita beda bos. Kita beda bos. Beda bos. Tapi selama kamu di bumi ya, kamu dengar dulu kalau tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kamu masuk neraka jahanam. Itu udah Oke. Di mana datanya, Roma? Di mana datanya di luar agama Kristen itu akan masuk ke neraka jahanam? Coba di mana datanya? Ada nggak di Bible Anda? Tungguin. Mirroring dong. Kau mengatakan itu narasi kau. Sekarang aku tanya di mana datanya di luar orang Kristen ini masuk ke neraka jahanam. Coba, ayo. Oke. Mariam 11:1 baca. Mariam 11:1. Tuh, coba baca tuh. Mariam dari Bang Major tuh. Mariam apa pula? Buka lah. Mariam tukang bubur. Kalau kata kau, cari tukang bubur. Masuk angin kau. Pakai sambal bego. Oke, Roma. Berarti kalau tidak mengikuti ajaran Yesus, berarti kan masuk neraka kan? Maka jahanam kan? Oke. Nah, pertanyaannya, siapa yang mengajarkan kau mati pakai jas yang sepatunya terbalik kiri kanan kiri? Jawab. Major udah macet tadi. Ini pertanyaannya. Lucu kau, Bang Vicky. Tanya, aku nih masih penasaran ini. Perihal, dengar dulu. Perihal apa yang diajarkan oleh Tuhan, ya terkait antara surga dan neraka, nggak ada mengenai pakaian, mengenai sepatu, mengenai di kapan. Yesus aja mati di kapan itu? Iya, itu benar. Tapi itu bagian daripada tradisi, kawan. Yang namanya jangan kepada manusia. Jangan dikaitkan tradisi. Oh, berarti kalian itu berarti orang-orang Kristen ini mati. Enggak kayak gitu. Tuhan tidak mengajar seperti itu. Ngapain Tuhan mengajar begitu? Ya karena Tuhan kau suka-suka Roma. Tuhan kau suka-suka. Kalau di dalam Islam itu dari buka mata sampai tidur itu ada aturannya. Jadi ada aturannya. Ada aturannya. Kalau kau tidak ada aturannya di Bible tidak ada aturannya. Mau melangkah ke WC juga Roma. Jangan dulu kemana-mana. Kau bernarasi di luar agama Kristen. Di mana datanya di luar orang Kristen itu? Di luar agama Kristen masuk ke neraka jahanam itu di mana datanya? Oke. Nah, dikatakan di luar di luar agama Kristen ya. Di luar agama Kristen, neraka jahanam di mana datanya? Silahkan mirroring aja Bang Vicky biar nggak kemana-mana diskusinya. Ya. Jadi kita ketahui dulu apa itu arti Kristen. Kristen itu adalah pengikut Yesus. Ya, Yesus mengajarkan apa? Yesus mengajarkan kalau engkau percaya kepadaku, ya, kamu akan hidup walaupun kamu sudah mati. Tetapi kalau kamu menolak aku, maka kamu akan mati di dalam dosa-dosamu. Ya. Menolak aku sebagai apa, Bang Roma? Menolak aku sebagai apa? Sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di mana datanya menolak aku sebagai Tuhan itu di mana? Aku dalam lagi. Kau tak usah jelaskan. Kristen ini pengikut Kristus. Di mana dulu kau bernarasi tadi tentang di luar agama Kristen, itu masuk neraka jahanam. Coba mana tunjukkan datanya. Jangan main congos di sini. Kau by data. Jadi kita bisa pilih klasifikasikan. Ya, jangan asumsi ya Bang Roma, tentang dosa. Jadi ada dosa.
Ada dosa yang paling Data mana data yang paling besar. Bang, bukan penjelasan. Datanya mana? Kau Ya, bernarasi oke. tadi kan begitu. Bang. Buka Jawabkan apa yang kau narasikan. Yohanes pasal 6 ayat 39. Udah buka. Buka. Ya, Yohanes berapa? Yohanes berapa? Aku bukakan ya. Yohanes berapa? Ya, bukakan Bang Vicky. Yohanes pasal 6 ayat 39 sampai 40. Coba bacakan. Oke, ini kah? Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Mana neraka jahanamnya? Neraka jahanamnya mana di luar agama Kristen? Tadi kan kau mengatakan di luar agama Kristen ini kan neraka jahanam. Mana tertulisnya? Mana Bang Roma? Bacakan dulu semua. Itu udah Bacakan aku dulu kan bacakan semua. barusan. Udah aku bacakan barusan. Ya. Mana datanya? Inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikan kepadanya diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan Anda akhir zaman. Pada akhir zaman. Pada akhir zaman. Itu tertutup itu. Bukan Oke, itu kacamata mengembun itu kacamatamu. Nah, itu kan Tadi jelaskan. bawa Dia diam kau Major. Tadi Nah, itu bawa jelaskan. neraka. Nggak Ya, bisa. Mana? Jelas, oke. Dijelaskan. Jelas bahwa kelak nanti Tuhan Yesus akan membangkitkan orang-orang pada akhir zaman. Membangkitkan. Ya toh? Yang Nah, mana? sekarang Di luar. jahanamnya, Bang. Sebentar. Nggak, aku mengajak kamu. Yohanes, tunggu dulu. Aku mengajak kamu membaca Yohanes pasal 8, Bang Vicky. Sebentar, fokus ke narasi awalmu. Pertanyaannya di mana di luar agama Kristen itu masuk neraka jahanam? Ya itu fokus. Mana ada tidak tertulis? Kau bawakan datanya. Jangan kau asumsi, kau jelaskan pula. Apa pula kau bawa data ini? Yohanes pula. Perkataan siapa ini Yohanes? Yang kutanya, ini siapa sih berisik banget? Blender. Mana? Ayo, piki. Ayo, mulai lagi sama aku yuk, mulai. Ayo, main lagi sama aku yuk, main. Bentar, Ayo, gas. Yohanes pasal 8 ayat 24. Baca dulu, Bang Vicky. Lagi ngejar Bang ini. Vicky. Coba abang tunjukkan di mana. Mana dia? Neraka jahanamnya mana? Neraka jahanamnya mana? Yohanes 8 ayat 24. Coba buka Yohanes. Aku turun dulu ya, Blender. 8 Awas ayat dulu, aku 24. mau mandi, Blender. Awas berisik lagi ya. Ayatnya ya, awas kok. Mau mandi. Jangan lari ke Major. Udah mindset Major ya. Blender, mandi dulu. Clear ya, selesai. Iya, nanti. Yesus bukan Tuhan. Iya, aku naik lagi nanti. Udah. Ya. Aku mandi dulu bentar. Mana datanya? Jangan dulu lagi. Berapa tadi? Ayat berapa? Yohanes berapa tadi? Yohanes 8 ayat 24. Aneh, lari-lari kemana-mana. Ayat 1 pun nggak jelas, Bang ini. Makanya kalau narasi itu, abang harus sesuai dengan data. Jangan asal congor aja. Nanti tanyain data nggak ada, malu, Bang. Abang bisa-bisanya pula di luar agama Kristen masuk neraka jahanam. Nah, itu dia. Karena itu tadi aku berkata padamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosa. Mana neraka jahanamnya? Enggak ada ini. Di luar agama Kristennya mana, Bang? Neraka jahanam mana? Apa katanya? Di luar agama Kristen masuk neraka. Di luar, ya sebentar. Neraka jahanam. Sebentar, Bang, sebentar. Di luar agama Kristen dia mengatakan neraka jahanam. Makanya aku tanya mana datanya?
Mana Ten? Mana Roma? Mana? Kau kali ini kubuktikan kau masuk neraka, mau kok? Habis ini kubuktikan kau masuk neraka, yuk main. Bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Ya, mana neraka jahanamnya di luar Mati. Kristen Oke, mana? sekarang masuk pada Roma pasal 6 ayat 23. Balik lagi ke Roma. Aduh, ini capek-capek. Ini capek-capek aku nih buka data nih. Iya, satu ayat aja yang pasti sesuai Enggak, dengan ini terakhir nih, ini terakhir nih kalau enggak. Ya. Roma berapa? Roma berapa? Roma pasal 6 ayat 23. Ini yang terakhir ya Bang ya. Kau Ya. menjawabkan apa yang kau sampaikan. Kau jangan bodoh-bodohin kami Bang. Tipu-tipu aja Bang nih. Lagian Yesus ini nggak kenal Kristen loh Bang. Memang Yesus ini kenal Kristen Bang. Sama kau dikenal Mana nih Roma? Sebab upah Ya, dosa nih. ialah maut, Baca, tetapi baca, Bang karunia Vicky. Allah ialah hidup yang kekal dan Kristus Yesus Tuhan kita. Apa pula? Mana di luar Nah, itu. neraka jahanam. Sebab upah dosa Neraka ialah jahanamnya mana? maut. Lah, Neraka ya itu jahanam maut, di maut luar itu sama dengan Kristen. neraka jahanam juga. Kok Iya, maut itu adalah kematian. Nggak nyambung ini. Di mana? Nggak nyambung. Tempatnya di mana? Neraka. Nggak nyambung nih Roma. Maut itu Mana neraka Nyambung nih. jahanamnya mana? Tadi kan dibilang. Ya, tadi kan dibilangin. Nah gini ya, Kalau kecuali kamu- ada ayat. Kalau kamu menolak aku, maka kamu akan mati di dalam dosamu. Kan? Mati di dalam dosa itu apa? Ya maut. Ya, maut itu apa? Kok maut? Maut itu Kok maut? Mau dia mati lah, modar, tewas, apalagi bukan neraka. bukan neraka. Itu neraka. Mau itu Gini, mati, Roma. mampus, itu lagi. Roma, kecuali begini Makanya. ayatnya Roma. Sebab upah dosa ialah masuk neraka jahanam. Itu betul kalau ada tulisan begitu. Tapi ini tak ada ini. Sebab upah dosa ialah maut. Berarti maut mati. Bukannya masuk neraka jahanam. Aduh, Roma. Maut Kok kepedean? itu, maut, nggak, gini. Itu maut itu adalah antitesa dari surga. Surga Antitesa itu apa? dari surga, sempak kau tuh koyak antitesa dari surga. Antitesa itu mobil Tesla ya betul, mobil listrik. Kenapa pula urusan ke surga? Tesla itu mobil listrik itu, ngarang aja ke surga, nggak ada urusannya. Kau nanti marah siapa itu pendiri siapa itu TikTok siapa namanya? Siapa itu? Dia punya Tesla tuh, ngarang aja ke surga. Udah, terlalu pede kau mengatakan bahwasanya yang tidak mengimani Yesus masuk neraka. Terlalu pede, sedangkan kalian sendiri masuk neraka. Mari kita buktikan. Mari. Siapa yang mengimanin, mute Pigi, bising kali kau Pigi. Siapa yang mengimanin Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat serta mengikuti ajaran dan perintahnya, maka akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sepakat? Amin. Amin tuh. Gimana coba lagi? Siapa yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat serta mengikuti ajaran dan perintahnya, maka akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Amin kan? Yes. Oke, keren ya. Keren, baik. Siapa yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tetapi tidak mengikuti ajaran dan perintahnya, konsekuensinya kemana? Dienyahkan oleh Yesus. Kemana? Ke neraka. Ke neraka jahanam, ya. Neraka jahanam, clear. Sepakat ya, kunci ya. Sekali lagi, siapa yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tetapi tidak mengikuti perintah dan ajarannya, maka akan masuk neraka. Clear ya? Baik, kalau begitu siapa yang mengajarkan dan memerintahkan kalian mati pakai jas, sepatu terbalik yang kiri di kanan di kiri? Siapa? Masuk neraka, selesai. Neraka, udah, habis sudah. Pede kali kau masuk neraka, udah, selesai ya, udah selesai, tutup, udah selesai, udah habis. Masuk neraka, pede kali kau masuk, udah habis.
selesai, udah mati masuk neraka. Selesai, udah YouTube. Apalagi kepedean kali kau. Udah masuk neraka kau, udah habis, ceng, udah tutup. Habis, udah selesai, udah mati kau udah. Kena sekak lu ketepak katanya, kena langsung mesa, berserak udah. Kok kepedean kali kau tidak mengemban kau aja masuk neraka, kok pede kali. Seluruh umat Kristen ya, seluruh umat Kristen masuk neraka. Selesai. Serak dingdang kena skamat tebak. Langsung skamat terus serak. Tapi aku heran ya. Apa lagi? Tapi aku heran terkadang sama teman-teman nih, ya kan? Apa lagi diherankan? Salve Roma, Roma. Jadi begini Roma, untuk melawan ini orang-orang seperti ini nggak cocok di sini. Udah kau diam. Apa curhat? Alah, gila curhat. Udah masuk neraka, udah selesai. Seluruh umat Kristen masuk neraka, kok pede kali masuk surga bos, masuk neraka. Udah, siapa yang ngajarkan kalian mati pakai jas? Jadi siapa? Roma. Apalagi? Kalau masuk room sini buang isi otak, kasih masuk kotoran di otak itu baru masuk room sini. Menseret. Minta bantuan. Menseret ya, jelas ya, masuk neraka ya. Udah tutup, udah selesai dah. Habis. Ada pula masuk surga karena sepatunya terbalik. Lah memang iya, pakai sepatu terbalik kalian. Orang mati bukan masuk surga. Orang mati kalian mati pakai jas sepatu terbalik. Aku sering itu. Sini sepatunya kok terbalik, yang kiri di kanan di kiri. Kenapa? Aku nggak tahu kenapa. Kok bisa kayak gitu pakai jas sepatu terbalik? Dia ada gini Roma ya, Roma. Gini penontonnya banyak loh. Tapi saya rasa penontonnya pun orang gila semua ini. Ya, mensret kau, mensret kau, udah berserak ya. Gimana Roma? Udah ya, jelas ya, clear ya. Semua Kristen masuk neraka ya. Clear. Yang kemarin kita belum clear loh, Bang Belender. Yang kemarin mengenai surat. Udahlah, kalau kalian masuk neraka ngapain lagi kita bahas? Nah, aku tanya dulu nih. Kalau kalian masuk neraka, oke, yang kedua. Oke, Roma, yang kedua. Tuhan itu maha tahu, Roma. Oke, satu lagi kita buktikan. Roma, apakah Tuhan itu maha tahu? Kita buktikan satu lagi. Apakah Tuhan itu maha tahu? Iya. Roma. Yes. Kalau tidak tahu berarti bukan Tuhan. Sepakat? Hanya Tuhanmu yang tidak maha tahu. Sabar, kami kaji. Kalau tidak tahu berarti bukan Tuhan. Sepakat? Kalau tidak tahu berarti bukan Tuhan. Berarti bukan Tuhan, karena dia maha tahu kan. Tuhan itu maha tahu. Sepakat? Iya benar. Yes, sepakat. Baik. Tuhanmu tadi Yesus ya. Iya. Ya, oke, baik. Ketika Yesus ditanya orang-orang Yahudi, Yesus, kalau kau penyampai firman Tuhan dan kau memang datangnya dari Tuhan, jelaskan kepada kami kapan kiamat itu akan terjadi. Apa jawab Yesus? Tentang hal itu tidak seorang pun tahu, malaikat dari surga pun tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Clear, selesai. Habis sudah, game over. Deng, game over dah. Yesus bukan Tuhan. Selesai. Udah, habis. Tutup. Selesai. Tutup. Udah selesai. Habis lagi udah. Yesus bukan Tuhan, masuk neraka. Selesai dah. Yesus bukan Tuhan, kalian masuk neraka. Udah selesai. Habis, tutup. Apakah Allah itu maha tahu? Udah, cabut. Aku lari. Udah selesai. Aku lari. Udah. Selesai. Yesus bukan Tuhan. Udah habis. Tutup. Dah, aku cabut. Dah, udah selesai ya. Blender. Apakah Allah maha tahu, Blender? Blender jawab dulu. Apakah Allah Subhanahu wa taala itu maha tahu? Jawab dulu. Piki. Udah. Kau pun satu-satu. Udah pasti masuk neraka. Apakah Allah Subhanahu wa taala itu maha tahu? Udah, kau masuk neraka. Apalagi? Jawab dulu satu-satu. Saya mau wakili Bang Roma ini. Panas.
Apakah Allah Subhanahu wa taala Maha tahu? Masuk neraka. Nah, itu kan nggak mau jawab dia. Maha tahu. Oke, Maha tahu ya. Yesus tadi udah jelas ya, nggak tahu. Oke, Natalia. Berarti batal. Maha tahu ya. Ketuhanannya ya. Oke, Maha tahu dia ya. Kalau Allahmu tidak Maha tahu berarti batal juga ya. Betul? Maha tahu. Oke, saya bukakan ayatnya. Kalau dia tidak Maha tahu berarti batal Allah Subhanahu wa taala sebagai Allah. Ulu ngomong aja nggak jelas. Udah, kalau masuk neraka, udah pasti masuk neraka kami kaji. Oke, kita buka ayatnya. Masya Allah. Iya, masuk neraka dah kau. Apalagi? Kasihan Otennya masuk pasti kau masuk neraka ya. kau. Kasihan ya. Kita buka ayatnya di At-Taubah kah? Sebentar ya. Besarkan dulu host. Kita batalkan keallahannya Tuhan Islam ini. Udah banyak Kristen masuk. Kita batalkan ketuhanannya Allah ini. Iya, cus. Kau udah pasti masuk neraka apa lagi? Kenyang makan apa? Udah, kau masuk neraka udah pasti udah. Aku mau berak. Besarkan dulu host. Oke. Ini surat At-Taubah 16. Coba baca Natalia. Kau lah yang baca, kau yang baru datang. Oke, saya baca. Natalia ini tambah cantik ya. Sudah lama nggak pulang ke Manokwari dia ini. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan padahal Allah belum mengetahui dalam kenyataan? Masya Allah, batal Allah jadi Tuhan. Masya Allah. Udah jelas, apakah kamu mengira? Bodoh kali kau Oten. Kau baca itu di depannya udah jelas. Apakah kamu mengira? Hah? Apakah kamu mengira? Udah jelas apakah kamu mengira? Kuculuk. Kami kaji emosi. Padahal Allah belum mengetahui. Padahal Allah belum mengetahui. Nih, saya bukakan kau nih, saya bukakan. Udah masuk neraka kau, udah pasti masuk neraka kau. Oten kenapa bodoh kali ya? Oten kenapa bisa bodoh kali ya? Memang Oten itu memang bodoh kali, memang Yeremia 4:22 udah bodoh tolol memang Oten itu. Ini Allah belum mengetahui, batal Allah ya jadi Allah ya. Allah belum mengetahui. Masya Allah. Udah jelas, batal. Jelas itu. Si Allah jadi Tuhan. Batal si Allah jadi Tuhan. Udah jelas kamu mengira. Ini nih. Bodohnya nih Oten. Allah belum mengetahui. Nih, bodohnya nih Oten. Kenapa ya Oten kok memang bener ya apa yang Paulus bilang ya 1 Korintus 4:10 ya. Memang Oten itu udah jelas. Kristus Udah ya. Udah jelas ya. Roma udah mencret kabur. Jelas ya? Jelas. Apalagi kami kaji? Kau sama aku apalagi? Dia bilang tadi Allah maha mengetahui, ternyata tidak maha mengetahui. Pala kau itu yang nggak mengetahui. Ini nih Allah belum mengetahui. Longor kali kau. Ini Allah belum mengetahui. Nggak ada. Itu kan kamu mengira. Itu kamu mengira. Kau blow on memang itu. Oke, besarkan saya Natalia, besarkan saya kita baca sama-sama. Ayo. Besar kepala kau, tak kau itu besarkan. Makanya kau jangan terlalu makan babi. Makanya kau begitu. Pemakan babi itu lenyap. Badanmu tuh 100% dari babi, makanya kau seperti itu. Mana ada aku makan babi, makanya nggak bodoh kayak kau. Ada orang Toraja tidak makan babi. Apa? Orang Toraja? Emang kau pikir aku orang Toraja? Udah. Bodohnya minta ampun. Oke, besarkan. Bodohnya ini pemakan. Makanya kau kan nikah gara-gara selangkangan, makanya masuk Islam kau. Karena selangkangan makanya aku pergi. Tuhan punya selangkangan. Punya nonot, punya kami. Malu aku mualaf. Kami kaji. Panas kami kaji. Kau tadi ngomong pemakan babi. Kau Yesaya 66:7. Saya tunjukkan Allah belum mengetahui. Sebentar. Allah belum mengetahui ini nih. Emang ini masuk neraka nih memang ya. Besarkan. Hei, besarkan. Yesaya 66. Besarkan dulu, Allah belum mengetahui nih. Tahu itu pala otak kau. Kamu mengira. Allah, aduh, main report lagi kalian ya.
Apa kau, ha? Binatang? Kabur kau. Biasanya 6617 nih. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dengan mengikuti seorang yang ada di tengah-tengahnya, yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus. Mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Oh, pemakan babi, binatang aja kau bertingkah, kau lenyap kau. Bodoh. Emang bodoh memang. Kami KJ itu tidak ada alasan lain kalau naik koma Kristen, koma Muslim. Aku kena report. Padahal apa? Mencret. Kabur. Berserak. Udah pasti masuk neraka. Masuk neraka. Mencret Kami KJ. Mencret kau. Kami KJ dari kemarin asal masuk koma Muslim alasannya kena report padahal mencret kabur kau kan. Kabur inilah Kristen ini kan, kalau nak mampu mencret kabur Roma mana Roma kabur ya. Roma kabur. Roma udah gak bisa berkutik apa-apa lagi ya masuk neraka. Aku tampilin ya. Ini mereka nanti nge-framing dikira kita nggak berani nampilin. Cuma aku jijik aja gitu loh. Dengar narasi Oten mau tampilin sedangkan dia baca cuma terjemahan, dia nggak tahu juga itu. Baca aja nggak pinter gitu loh. Baca terjemahannya udah jelas bahasa Indonesia, itu aja masih nggak pinter. Tanda baca, ya kan? Kalimat awalnya ada tulisan apa, dia nggak mau baca. Sampai habis dia nggak mau baca. Ini yang dia bilang Allah nggak maha mengetahui, dia bilang di surat At-Taubah ayat 16 ya. Padahal di sini jelas. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan sedang Allah belum mengetahui dalam kenyataan orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil menjadi teman yang setia selain Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman? Padahal apa di sini? Dan Allah maha mengetahui. Apa di situ tulisannya? Allah maha mengetahui. Jadi di sini kalau dia bilang ini Allah belum tahu, itu kan menurut pemikiran orang. Nih, apakah kamu mengira Oten kafir, bodoh, longor, bloon, ya. Jadi yang mengira Allah tidak tahu, yang mengira Allah belum tahu, itu orang-orang kafir itu. Sedangkan di ayat yang kamu bawa ini, baca sampai habis. Itu kan perkiraan orang-orang kafir. Sedangkan apa di sini? Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kok masih mau bilang Allah nggak maha tahu? Kepala otak kau itu Oten bodoh. Dikira kita takut nampilin data? Enggak takut. Cuma jijik aja. Kau yang nampilin terus kau mau pelintir. Enak aja kau. Kami KJ kabur ya kan. Alasan tadi itu bilang siapa mau report ini siapa? Kami KJ udah biasa itu kami KJ. Kau itu paling suka menipu kau itu, penipu. Udah wajah kayak babi. Memang ya, muka peta, hidung lubang di atas kata Bang Blender gitu ya Bang Blender ya. udah mati pakai sepatu terbalik kiri ke kanan ke kiri. Kami KJ. Kena kau kan? Ku jadikan PT kau. Kami KJ. Kena kau hari ini, Cetar. Kena kau. Kabur ya, berserak ya, kabur ya. Kabur. Pemakan babi yang menjijikkan, lenyap, kabur ya. Kabur. Memang lah, kenapa ya? Cari, dia bawa data, sok-sokan. Allah kalau tidak maha tahu, berarti bukan Tuhan ya. Pakai ngomongnya pun olo gitu, ngomong kurang ajar. Padahal datanya udah jelas, Allah maha mengetahui. Bodoh. Emang longor apa noten ini?